Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 133. Pada hitungan yang kelima, maka anak-anak muda itu mulai berlari memasuki pategalan yang memang sengaja dibuat rimbun seperti hutan dengan pepohonan perdu dan pohon buah-buahan yang besar dan bertebaran di seluruh pategalan itu. Namun seorang di antara mereka yang akan memburu itu sempat berteriak, "Bertebaranlah, agar ada di antara kalian yang sempat hidup." Sambil berlari Mahisa Pukat bertanya, "Apakah kita akan menebar?" "Tidak perlu. Hanya akan memberikan kesenangan saja kepada mereka," jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu berlari-lari di antara pepohonan dan batang-batang perdu. Mereka tidak dapat berlari terlalu kencang, justru karena Mahisa Murti mendukung Mahisa Amping. Namun adalah di luar dugaan, ketika Mahisa Amping justru minta, "Biarlah aku berlari sendiri." Tetapi Mahisa Murti melarangnya. Katanya, "Sangat berbahaya bagimu." Beberapa lama mereka berlari. Tetapi masih belum terdengar suara panah Sendaren. Namun justru karena itu, maka anak-anak muda itu pun telah berhenti. Mahisa Murtilah yang mengatur cara untuk menghadapi orang-orang berkuda itu. "Mahisa Semu," berkata Mahisa Murti, "bawa Amping bersembunyi di atas pohon besar itu. Kau harus memanjat hampir sampai ke puncak. Anak itu tidak akan takut. Kami berdua akan mengganggu mereka sehingga mereka akan mengurungkan niat mereka." Mahisa Semu yang merasa dirinya belum memiliki bekal cukup sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tidak membantah. Ia pun segera membawa Mahisa Amping memanjat. Untunglah bahwa anak itu memang senang memanjat pepohonan, sehingga ia pun tidak mengalami kesulitan memanjat melampaui dahan-dahan dan daunnya yang rimbun. Dalam pada itu, mereka pun telah mendengar anak panah Sendaren mengaum di udara. Mereka sadar bahwa sejenak kemudian suara kaki kuda akan berderap di pategalan itu. Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah berlari meninggalkan pohon besar itu menuju ke tengah-tengah pategalan. Mereka yang merasa akan dijadikan sasaran permainan itu pun telah bersiap-siap pula untuk ikut bermain bersama mereka. Sebenarnya lah, beberapa ekor kuda telah berderap di antara semak-semak dan pepohonan. Mereka tidak mengira bahwa salah seorang di antara anak-anak muda itu bersama seorang anak kecil telah memanjat sebatang pohon besar. Mereka mengira bahwa bertiga, mereka telah berlari jauh lebih dalam. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang pernah dilepas di pategalan itu mendapat kesempatan untuk kembali, karena di garis batas mereka telah menempatkan beberapa orangnya pula. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu berlari cepat. Tetapi mereka tidak dapat menghapuskan bekas yang dapat diikuti oleh para pemburu itu, karena di antara mereka adalah yang memiliki kemampuan mengenali jejak. Mereka melihat jejak anak-anak muda itu masuk ke jantung pategalan. Mereka melihat ranting-ranting perdu yang patah serta dedaunan yang runtuh. Orang-orang itu mempercepat perjalanan kuda mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berlari pulang. Pemburu jejak itu berada di paling depan sehingga mereka tidak kehilangan arah. Namun ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan ilmu mereka untuk mendorong kecepatan langkah mereka. Karena itu, meskipun berkuda, tetapi orang-orang itu akan sulit untuk dapat menyusul Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. "Setan itu dapat berlari seperti angin," teriak pemimpin sekelompok pemburu itu. "Ya," sahut orang yang mengenali jejak itu. "Mereka telah menuju ke seberang pategalan ini." "Cepat, jangan sampai lepas," teriak pemimpin kelompok itu. Mereka berpacu semakin cepat, meskipun tidak secepat di padang rumput yang tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu yang liar dan sedikit mengganggu kecepatan. Tetapi orang yang mengenali jejak itu menjadi semakin cemas. Jarak tempat itu dengan batas akhir dari pategalan itu pun menjadi semakin sempit. Dalam pada itu, dengan kemampuan mereka berlari cepat, maka mereka memang sudah hampir mencapai batas. Jika mereka kehendaki maka mereka akan dengan selamat keluar dari tempat itu. Tetapi mereka tidak menghendaki demikian. Kecuali Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih ada di pategalan itu, maka mereka pun memang berniat untuk benar-benar bermain-main. Karena itu, ketika kedua orang anak muda itu melihat pategalan menjadi semakin tipis, maka mereka justru saling bertanya, "Lalu, apa yang akan kita lakukan?"
Kita tidak akan keluar dari pategalan ini, berkata Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian justru telah berhenti. Di hadapan mereka adalah daerah terbuka. Sebuah padang perdu yang sempit. Kemudian tanah persawahan yang luas. Jika mereka memasuki padang perdu, maka hak hidup mereka telah mereka dapatkan kembali. Namun, selagi mereka masih ragu-ragu, terdengar derap beberapa ekor kuda yang memburu mereka. Seorang di antara mereka berteriak. Itu mereka. Jangan beri kesempatan memasuki padang perdu. Tiba-tiba saja beberapa batang anak panah telah meluncur ke arah mereka, sehingga keduanya harus berloncatan menghindar. Marilah. Kita bicarakan di luar pategalan, desis Mahisa Murti. Tetapi permainan ini akan segera selesai, jawab Mahisa Murti. Jika demikian kita akan berlari-lari berkeliling pategalan ini, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah berlari lagi. Mereka memang menuju ke batas. Tetapi demikian mereka ada di batas, mereka tidak langsung meloncat keluar. Tetapi mereka telah berlari berputar di dalam pategalan itu. Gila, teriak seseorang. Mereka tidak keluar dari pategalan. Persetan. Kita bunuh mereka, teriak yang lain. Kata-kata itu ternyata menarik perhatian Mahisa Murti. Katanya kepada Mahisa Pukat sambil berlari dan menghindari anak panah yang meluncur dari beberapa buah busur itu. Kita keluar. Apa yang mereka lakukan? Mahisa Pukat mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, maka mereka pun telah bergeser mendekati tempat terbuka. Sejenak kemudian mereka telah berlari di padang perdu. Beberapa saat kemudian, keduanya berhenti. Mereka melihat beberapa ekor kuda memang berhenti di pinggir pategalan itu. Bukankah kita sudah bebas? Bertanya Mahisa Murti. Setan, geram salah seorang di antara mereka. Di mana anak itu? Ia sudah lepas lebih dahulu. Ia berada di tengah-tengah tanaman di sawah itu, jawab Mahisa Murti. Sesaat mereka termangu-mangu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, kita giring mereka kembali masuk hutan. Kita adalah pemburu-pemburu yang tidak pernah kehilangan buruan kita. Gila, geram Mahisa Murti. Aku kira mereka hanya digelitik oleh perkelahian antara Amping dan anak-anak mereka. Namun ternyata mereka adalah orang-orang aneh yang mempunyai kegemaran yang gila. Apa yang kita lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Seperti yang kita rencanakan, jawab Mahisa Murti. Bermain-main dengan mereka. Demikianlah, sejenak kemudian, kuda-kuda itu telah berderap. Tetapi kuda-kuda itu telah melingkari kedua orang anak muda itu. Dengan cambuk mereka telah menggiring Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk memasuki pategalan itu kembali. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah menghilang lagi di pategalan. Dengan ilmu yang mereka miliki, didukung oleh tenaga cadangan yang ada di dalam diri mereka, maka keduanya mampu berlari cepat di antara batang-batang perdu, gerumbul-gerumbul liar dan pepohonan yang besar yang rapat di pategalan itu. Di belakang mereka beberapa ekor kuda berderap memburu. Ternyata orang-orang berkuda itu tidak lagi mau memberi jarak sebelum mereka mulai bergerak. Tetapi mereka langsung memburu sambil melepaskan anak panah mereka. Tetapi, yang mereka buru adalah dua orang anak muda yang berilmu tinggi. Anak panah yang lepas itu tidak pernah mengenai sasaran. Kadang-kadang menancap di batang pepohonan. Kadang-kadang tersangkut di sulur-sulur liar atau di daun perdu yang rapat. Setan, geram pemimpin kelompok pemburu itu. Beberapa orang di antara mereka berusaha mendahului. Beberapa ekor kuda berlari menerobos semak-semak di sebelah kedua orang anak muda itu. Tetapi tiba-tiba saja kedua anak muda itu telah mengambil arah lain. Kita berbelok ke kiri, desis Mahisa Murti. Demikianlah keduanya berbelok tajam, maka kuda-kuda itu pun menjadi kacau. Mereka harus berputar arah, sementara pepohonan tumbuh rapat. Ketika dengan tergesa-gesa seorang di antaranya menarik kendali kudanya, maka kuda itu telah menyentuh sebatang pohon sehingga kakinya telah terantuk kakinya sendiri yang sebelah. Kuda itu tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga kuda itu telah terjatuh. Penunggangnya terlempar dan membentur sebatang pohon. Untunglah, bahwa ia masih sempat bangkit meskipun sulit baginya untuk berdiri tegak karena punggungnya terasa bagaikan retak. Namun sayang, bahwa kaki kudanya lah yang patah, sehingga kuda itu tidak dapat bangkit lagi.
Orang itu melangkah tertatih-tatih mendekati kudanya yang meringkik. Dengan suara memelas ia berkata, "Ternyata bahwa akhirnya kau harus mati di pategalan ini. Punggungku bagaikan patah dan buruan itu belum tentu akan dapat ditangkap apalagi dibunuh." Kudanya masih menggeliat. Tetapi tidak ada pilihan lain, bahwa kuda itu harus dibunuh daripada menderita terlalu lama. Kakinya yang patah dan keadaannya yang parah, tidak memungkinkannya untuk dapat sembuh kembali. Tetapi orang itu ternyata tidak sampai hati untuk melakukannya. Karena itu, maka dengan langkah yang berat ia melangkah meninggalkan kudanya sambil menyeringai kesakitan. "Biarlah orang lain melakukannya," desisnya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berlari-lari di antara pepohonan. Yang kemudian dilemparkan tidak saja anak panah, tetapi juga lembing dan tombak-tombak pendek. Namun tidak sebatang pun yang dapat menyentuh kedua anak muda yang berlari berbelok-belok itu. Orang-orang itu menjadi semakin marah. Mereka belum pernah mengalami seperti itu. Biasanya mereka menyelesaikan buruan mereka dengan sangat memuaskan. Beberapa anak panah menusuk punggung dan tengkuk buruannya. Kemudian jatuh terjerembab, menggeliat kesakitan sambil merintih. Biasanya sebatang tombak mengakhiri hidupnya itu. Tetapi kali ini buruannya tidak semudah itu dapat dikenai oleh anak panah. Bahkan lembing dan tombak. Keduanya justru telah memenangkan pertarungan dengan keluar dari lingkungan perburuan. Namun keduanya telah digiring masuk lagi. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih saja berlari-lari itu ternyata benar-benar merasa sempat bermain-main. Keduanya dapat mempermainkan kuda-kuda yang kadang-kadang kebingungan. Ketika Mahisa Murti sempat meloncat dan bergayutan pada sebatang dahan pohon yang menyilang, ia sempat menyerang dua orang penunggang kuda sekaligus. Keduanya telah terpelanting dari kudanya dan jatuh terbanting. Seorang membentur sebatang pohon sehingga pingsan, sedangkan yang lain masih sempat bangkit. Tetapi kudanya telah berlari jauh. Beberapa ekor kuda telah berputar untuk melingkari Mahisa Murti. Tetapi anak muda itu tiba-tiba saja telah hilang dari pandangan mata mereka. Namun mereka sempat melihat bayangan Mahisa Murti berlari menjauh. Dengan marah para pemburu itu melarikan kudanya dengan kencang. Namun seseorang telah meluncur meloncat menggapai penunggang kuda yang paling belakang. Dua sosok tubuh jatuh berguling di tanah. Satu pukulan yang keras telah melemparkan pemburu itu jatuh terlentang. Ketika ia mencoba bangkit, maka tangan yang kuat bagaikan jepit besi baja telah menekan tangannya yang terpilin. Yang terdengar adalah gemeretak tulang patah. Ketika tangannya dilepaskan, maka kesakitan yang sangat telah mencengkam tangannya yang ternyata memang patah itu. Beberapa ekor kuda telah berputar lagi. Namun Mahisa Pukat telah berlari menjauh. Kemarahan yang hampir tidak terkendali telah membakar orang-orang yang mengaku sebagai pemburu-pemburu yang tidak pernah gagal itu. Beberapa saat kemudian mereka telah berpencar. Dalam jajaran yang melebar kuda-kuda itu berlari. Yang ada di tangan orang-orang berkuda itu bukan lagi busur dan anak panah, tetapi pedang dan tombak. Tetapi kedua orang anak muda itu sudah tidak nampak lagi. Karena itu, maka setiap orang di punggung kuda itu menjadi semakin berhati-hati, karena banyak hal yang dapat terjadi. Sebenarnya lah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyiapkan diri untuk menyerang. Mereka justru berbaring diam di bawah rimbunnya semak-semak. Adalah tidak sengaja bahwa seekor ular yang cukup besar menelusur di bawah kaki Mahisa Murti. Seekor ular belang yang berbisa. Dengan tangkasnya tanpa bangkit, ular itu telah ditangkapnya. Meskipun ular itu menggigitnya, tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak terpengaruh oleh bisanya, meskipun sedikit terasa sakit. Ketika kuda-kuda itu berderap lewat, keduanya telah melenting berdiri dari rimbunnya semak-semak. Belum lagi mereka berhenti terkejut, maka Mahisa Murti telah melemparkan ular belang yang cukup besar itu kepada pemimpin kelompok pemburu yang benar-benar berusaha membunuhnya itu. Ternyata bahwa ular itu tidak mengenai penunggangnya. Tetapi demikian ular itu jatuh ke leher kuda, maka ular itu telah mematuk kuda itu. Kuda itu terkejut. Sambil berdiri di atas kedua kaki belakangnya kuda itu meringkik tinggi, sehingga penunggangnya yang terkejut oleh seekor ular belang yang besar serta gerak kudanya yang meloncat berdiri itu, maka ia telah terlempar dari punggung kudanya. Kuda itu masih sempat berlari tanpa penunggangnya untuk beberapa saat. Tetapi ternyata bisa ular itu cukup tajam, sehingga akhirnya kuda itu pun telah berputar-putar sejenak.
kemudian terjatuh dengan lemahnya. Kemarahan orang-orang yang merasa dirinya pemburu-pemburu yang tidak pernah gagal itu menjadi semakin memuncak. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berlari lagi, maka pemimpin sekelompok pemburu itu telah memaksa seorang pengikutnya untuk turun dari kudanya. "Aku memerlukan kuda itu," geram pemimpin kelompok itu. Sejenak kemudian perburuan pun telah dimulai lagi. Kuda-kuda itu mulai berderap dan bahkan memencar. Setiap kali terdengar di antara mereka berteriak marah. Dengan pedang di tangan, kuda-kuda itu membawa penunggang-penunggangnya menyusup di antara pepohonan. Tetapi ternyata mereka telah menghadapi buruan yang lain dari yang biasa mereka lakukan. Biasanya mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Sebelum mereka mencapai bagian terakhir dari pategalan itu, maka buruan mereka telah jatuh dengan anak panah yang tertancap di punggung. Sudah berapa saja kematian terjadi di pategalan itu. Mayat-mayat itu pun telah langsung dikuburkan dengan penuh kebanggaan seorang pemburu yang berhasil. Tetapi saat itu, mereka telah kehilangan beberapa ekor kuda dan beberapa orang kawan mereka telah pingsan dan terluka. Meskipun demikian, jumlah mereka masih cukup banyak untuk memburu 2 orang anak muda yang masih ada di pategalan itu, sedangkan yang lain telah mereka anggap benar-benar sudah meninggalkan pategalan itu. Demikianlah, maka akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah memencar. Namun mereka sepakat untuk selalu mengamati tempat Mahisa Semu dan Mahisa Amping bersembunyi. Jika orang-orang yang menganggap diri mereka pemburu itu menemukan mereka, maka mereka harus mengambil langkah-langkah pengamanan. Demikian keduanya berpisah, maka malapetaka telah semakin banyak dialami oleh para pemburu itu. Mahisa Murti yang menemukan sulur liar yang berjuntai pada batangnya telah mempergunakannya untuk menjerat seorang penunggang. Satu kejadian yang tidak terduga-duga sama sekali, sehingga rasa-rasanya seperti seorang yang telah menggantung diri. Sementara itu, dengan sebatang tombak yang berserakan di pategalan itu, yang telah dilontarkan oleh pemburu-pemburu kerdil itu, Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah muncul dari balik sebatang pohon. Ujung tombak itu langsung telah menikam pundak seorang di antara mereka yang memburunya. Sehingga dengan demikian maka orang itu pun telah terlempar dari kudanya dan jatuh berguling di tanah. Mahisa Pukat masih mendengar orang itu merintih kesakitan. Tetapi Mahisa Pukat harus berlari lagi di antara pepohonan untuk menghindari orang-orang lain yang telah memburunya pula. Beberapa ekor kuda masih berderap. Tetapi wajah-wajah para penunggangnya sudah berubah. Wajah-wajah itu tidak lagi menunjukkan kegembiraan seorang pemburu yang memburu buruannya yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi wajah-wajah mereka menjadi tegang. Dan bahkan beberapa di antara mereka mulai menjadi ketakutan. Apalagi jika mereka melarikan kuda mereka melingkari pategalan itu dan menjumpai kawan-kawannya yang terbaring kesakitan dan bahkan pingsan. Kuda-kuda yang mati dan hal-hal yang lain yang menakutkan. Tetapi mereka tidak sempat berhenti menolong kawan-kawan mereka, karena dengan demikian, maka buruan mereka akan hilang lagi. Bahkan demikian mereka muncul langsung mencekik leher sebagaimana pernah terjadi. Dalam keadaan yang kalut, para penunggang kuda itu telah melihat kedua anak muda itu menyusuri batas. Selangkah lagi mereka sudah berada di luar pategalan memasuki daerah bebas sebagaimana mereka janjikan. Tiba-tiba saja orang-orang itu mengharap keduanya yang telah berkumpul lagi itu keluar saja dari pategalan sehingga mereka tidak perlu memburu dan menyerahkan korban-korban baru. Tetapi ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak melangkah keluar. Mereka justru berpisah lagi ke arah yang berlawanan. "Setan," geram pemimpin sekelompok pemburu itu. Bagaimanapun juga ia harus mempertahankan harga dirinya dengan memburu kedua orang itu. Sebagian dari para pengikutnya yang tersisa pergi bersamanya, sementara yang lain berburu ke arah yang lain pula. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah sepakat untuk melenyapkan pategalan yang telah menjadi arena pembantaian itu. Keduanya menganggap bahwa orang-orang yang telah dilukainya masih akan sempat melarikan diri dari hutan buatan yang akan dihancurkannya itu. Namun Mahisa Murti telah sempat memanggil Mahisa Semu dan Mahisa Amping turun dari pohon tempat mereka bersembunyi. Pemimpin kelompok yang melihat keduanya bersembunyi itu menjadi semakin marah. Tetapi ketika seorang pengikutnya menyambar dengan pedangnya, Mahisa Semu telah membenturnya dengan sekuat tenaganya. Dengan satu putaran maka pedang penunggang kuda itu terlepas, sementara orang itu sendiri telah terlempar jatuh dari kudanya. Demikian kerasnya sehingga sulit baginya untuk segera bangkit. Sementara Mahisa Semu telah meloncat mendekatinya.
Ujung pedangnya tiba-tiba saja sudah berada di leher orang itu. Ternyata kalian adalah pemburu-pemburu gila, geram Mahisa Semu. Orang yang terbaring itu menjadi pucat. Ujung pedang di lehernya itu terasa begitu dinginnya. Seandainya ujung pedang itu menembus urat darahnya, agaknya darahnya sudah tidak akan dapat menitik lagi. Sementara itu, pemimpin kelompok pemburu yang kerdil itu memang menjadi semakin marah. Dengan gerangnya kudanya berlari menyambar Mahisa Semu yang masih melekatkan ujung pedangnya pada salah seorang di antara orang yang memburunya. Agaknya Mahisa Semu tidak menduga bahwa orang itu akan melakukannya di saat kawannya terancam maut. Ia sama sekali tidak mengira bahwa pemimpin kelompok itu sama sekali tidak menghargai nyawa kawannya sendiri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat. Karena itu hampir berbareng keduanya telah berusaha mencegahnya. Mahisa Murti telah menghalanginya dengan mempergunakan ilmunya untuk mematahkan sebatang dahan yang berdaun rimbun dari tempatnya berdiri. Dengan kekuatan yang sangat besar, maka serangannya bagaikan meledakkan pangkal dahan itu. Pemimpin kelompok itu ternyata masih sempat menarik kekang kudanya sehingga dahan yang patah itu tidak menimpanya. Namun dengan kegarangan seorang yang merasa dirinya pemburu yang tidak pernah gagal, maka ia pun telah berteriak keras-keras. Bunuh semuanya. Sekarang. Mahisa Pukat yang telah meloncat dengan pedang di tangan tidak sempat mematahkan serangan pemimpin kelompok itu. Namun ia pun telah bersiap untuk menyelesaikan permainan yang mulai menjemukan itu. Sebagaimana yang telah direncanakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka pategalan itu harus dihancurkan. Pategalan itu tidak boleh menjadi ajang pembantaian sebagaimana akan mereka lakukan saat itu. Karena itu, maka keduanya telah memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Dengan kemampuan yang ada pada diri mereka, maka pategalan itu harus dihancurkan. Demikianlah, ketika sisa-sisa dari orang-orang berkuda itu masih saja akan menyerang mereka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menahan diri lagi. Dengan ilmu mereka yang tinggi, maka keduanya mulai mematahkan dahan-dahan dan ranting-ranting pepohonan. Pangkal dahan-dahan batang kayu yang cukup besar itu bagaikan meledak dan batang-batang kayu itu pun berpatahan. Rasa-rasanya di pategalan itu pun telah terjadi kiamat. Ledakan terjadi di mana-mana. Batang-batang patah dan runtuh. Kuda-kuda pun menjadi ketakutan. Meringkik sambil melonjak-lonjak. Namun di sekitarnya, semuanya menjadi berserakan. Beberapa orang di antara mereka tidak sempat menghindari batang-batang dan dahan-dahan yang berpatahan. Beberapa ekor kuda telah terhimpit dan bahkan dengan penunggangnya. Dalam keadaan yang kalut itu, maka pemimpin dari sekelompok orang yang merasa dirinya pemburu-pemburu perkasa itu justru berusaha untuk melarikan diri. Tetapi ketika tiba-tiba saja kudanya terjerat oleh sehelai sulur, maka kuda itu pun telah terjatuh. Penunggangnya pun telah terlempar jatuh pula. Namun demikian ia bangkit berdiri, maka Mahisa Semu telah berdiri di hadapannya. Apakah kau akan melarikan diri? Bertanya Mahisa Semu. Persetan, geram orang itu. Kau harus dibunuh lebih dahulu. Semua kawan-kawanmu sudah tidak berdaya. Ada yang tertindih batang-batang pohon yang rebah. Ada yang pingsan karena kepalanya membentur kayu. Ada yang terluka oleh senjata atau sebab-sebab yang lain, berkata Mahisa Semu. Menyerahlah. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi orang yang merasa dirinya pemburu pilihan itu ternyata mempunyai harga diri yang tinggi. Ia tidak mudah menyerah. Bahkan kemudian katanya, ternyata akhirnya aku berhasil membunuh kalian berempat. Mahisa Semu tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian telah memutar pedangnya, sementara orang itu pun telah menyerangnya pula. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Namun ternyata Mahisa Semu yang telah dengan bersungguh-sungguh menempa diri, telah mampu mengatasi lawannya yang merasa dirinya pemburu yang tidak ada duanya. Ternyata Mahisa Semu tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan beberapa kali putaran pedang, maka dalam benturan berikutnya pedang Mahisa Semu telah melemparkan pedang lawannya. Namun malang bagi orang itu. Pedangnya yang terlempar itu ternyata telah tersangkut di lehernya sendiri. Ketajaman pedangnya telah memotong urat nadi di lehernya, sehingga darahnya bagaikan memancar dari lukanya itu. Orang itu pun kemudian telah terhuyung-huyung jatuh. Tidak ada kesempatan untuk menolongnya. Darahnya sudah terlalu banyak mengalir dari tubuhnya. Mahisa Semu berdiri termangu-mangu.
Sementara itu beberapa orang yang masih sempat berjalan atau merangkak mendekati anak-anak muda itu telah menyerahkan dirinya. Dalam pada itu, pategalan yang untuk waktu yang lama menjadi medan perburuan itu pun benar-benar telah menjadi berserakan. Sedangkan pemimpin kelompok dari para pemburu itu pun telah terbunuh pula. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, "Kumpulkan kawan-kawanmu. Ada yang tertindih dahan, ada yang pingsan karena kepalanya membentur pohon, ada yang terluka pedang dan entah apa lagi. Mungkin selain orang yang nampaknya memimpin kawan-kawannya itu ada juga yang terbunuh. Atau barangkali kami masih akan membunuh lebih banyak lagi. Kami mohon ampun, minta beberapa orang di antara mereka." Dalam pada itu Mahisa Pukat membentak, "Cepat kumpulkan kawan-kawanmu. Cari di seluruh pategalan ini. Jangan ada yang melarikan diri. Jumlah kalian harus utuh sebagaimana kalian memasuki pategalan ini. Jika ada yang melarikan diri, maka kami telah mengetahui padukuhan kalian. Kami akan datang dan kami akan memburu semua penghuni padukuhan kalian sebagaimana kalian memburu kami. Kami akan membunuh semua penghuninya yang tidak berhasil melarikan diri dari padukuhan itu. Aku tidak peduli, tua muda, perempuan atau anak-anak. Jangan lakukan itu, minta orang-orang itu. Jika demikian, cepat. Kumpulkan kawan-kawan kalian dalam keadaan apapun." Mahisa Pukat hampir berteriak sehingga orang-orang itu pun menjadi semakin ketakutan. Apa yang mereka lihat benar-benar satu mimpi yang menakutkan. Dahan-dahan berderak patah. Pohon-pohon yang berdiri tegak pun telah roboh. Akar-akar bagaikan tercabut dari cengkeraman bumi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka orang-orang itu telah bekerja keras mencari kawan-kawan mereka. Yang masih mampu berjalan, telah menelusuri pategalan yang luas itu. Seorang demi seorang telah dikumpulkannya. Yang pingsan, yang luka parah, bahkan yang terbunuh. Yang terhimpit di bawah dahan pepohonan yang roboh telah diangkat dengan mengerahkan semua orang yang masih mungkin berbuat sesuatu. Ternyata mereka memerlukan waktu yang lama. Namun salah seorang di antara orang-orang itu telah memimpin kawan-kawannya untuk bekerja terus sebagaimana diperintahkan oleh anak-anak muda itu. Dalam pada itu, maka akhirnya mereka telah terkumpul semua. Anak-anak muda itu percaya saja bahwa semuanya telah genap, karena mereka memang tidak sempat menghitung jumlah mereka seluruhnya. "Bawa kami ke padukuhan kalian," berkata Mahisa Pukat. "Bawa pula orang-orang yang terluka, bahkan yang mati sekalipun." Orang-orang itu tidak membantah. Namun karena mereka tidak dapat membawa semuanya sekaligus, maka anak-anak muda itu telah diantarkan lebih dahulu bersama beberapa orang yang terluka yang dapat dibawa serta. Mereka akan memanggil orang-orang padukuhan lebih banyak lagi untuk membawa kawan-kawan mereka atau barangkali sebuah pedati. Ternyata ketika mereka mendekati padukuhan, maka anak-anak kecil pun mulai bersorak-sorak. Mereka meneriakkan isyarat-isyarat khusus. Sehingga sejenak kemudian, beberapa orang telah keluar dari padukuhan untuk menyongsong mereka. Tetapi orang-orang itu terkejut. Mereka melihat sanak kadang mereka yang terluka. Bahkan pemimpin mereka telah terbunuh, yang sempat dibawa kembali pada kesempatan pertama. "Apa yang terjadi?" bertanya seorang perempuan separuh baya yang ternyata adalah istri dari pemimpin yang telah terbunuh itu. Seorang yang tertua di antara orang-orang yang tersisa itu menjawab, "Marilah. Kita bawa semuanya ke Banjar. Kita sudah menyiapkan makan bersama di Banjar. Kita sudah menyembelih hasil buruan kalian. 4 ekor. 3 ekor lembu dan seekor kambing. Bukankah buruan kalian berjumlah 4? Hasil buruan kalian tentu juga 4 ekor seperti biasanya. Tetapi kali ini seekor di antaranya lebih kecil. Jadi kami sembelih kambing seekor," berkata perempuan itu. Tidak seorang pun yang sempat mencegahnya berbicara. Sementara itu Mahisa Murti bertanya, "Apa artinya itu? Jadi setiap kali kalian melakukan pembantaian di pategalan itu, kalian telah mengadakan andrawina dengan menyembelih lembu sebagaimana kalian membawa hasil buruan kembali dari hutan? Sungguh satu permainan gila. Heh, tutup mulutmu. Kenapa kau tidak mati di pategalan itu? Bukankah kau orang yang harus diburu kali ini?" "Menurut pendengaranku, 4 orang anak muda, seorang di antaranya masih kecil," teriak perempuan itu. "Jadi, haruskah aku membunuh semua orang di sini?" teriak Mahisa Murti yang marah sekali.
Jarang ia menjadi marah sehingga hampir lupa diri. Ia mempunyai pembawaan yang lebih tenang dari Mahisa Pukat. Tetapi menghadapi orang-orang padukuhan itu, Mahisa Murti benar-benar hampir kehilangan kesabaran. "Tunggu," berkata orang tertua di antara mereka yang tersisa. "Kami sudah menyerah. Kali ini kami tidak kuasa berbuat apa-apa." "Apa yang terjadi?" bertanya perempuan itu. "Kami tidak berhasil dalam perburuan kami kali ini. Suamimu telah terbunuh. Beberapa orang yang lain juga terbunuh dan terluka. Ternyata anak-anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi." Perempuan itu menjadi pucat. Tetapi ia masih menggeram. "Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin gagal. Ia adalah pemburu yang paling baik." "Tetapi lihat, suamimu mati," berkata salah seorang di antara mereka. "Tentu ada pengkhianatan di antara kalian," teriak perempuan itu. "Kau akan melihat, hampir semua orang mengalami cedera. Mati, luka-luka bahkan parah, pingsan atau kesulitan-kesulitan lain," berkata orang tertua di antara mereka. "Omong kosong. Suamiku tidak akan mati," suara perempuan itu bergetar. Tetapi ia harus melihat kenyataan. Seorang di antara mereka yang diusung adalah suaminya. Sudah meninggal. Perempuan itu menangis meraung-raung. Bahkan mengumpat kasar dan berkata kepada orang-orang padukuhan itu, "Kenapa patuh kepadanya? Setiap kali kalian melakukan perburuan dipimpin oleh suamiku, kalian selalu berhasil dengan gemilang. Kau bunuh buruan kalian di Pategalan, dan kita menyembelih lembu di Banjar. Sekarang perburuan itu sudah lama tidak dilakukan. Tiba-tiba saja ketika kesempatan itu datang, seharusnya padukuhan ini bergembira ria. Kami yang menunggu telah menyembelih 3 ekor lembu dan seekor kambing. Tetapi yang kami dapatkan adalah kematian seperti ini." Tiba-tiba Mahisa Murti bertanya, "Kenapa kau menangis, heh?" Pertanyaan yang gila. "Apakah kau belum pernah kematian keluargamu? Orang tuamu, kakekmu atau nenekmu atau siapapun yang dekat hubungan keluarganya denganmu?" bertanya perempuan itu. "Sudah," jawab Mahisa Murti. "Kenapa kau masih bertanya kenapa aku menangis?" "Bukankah kau tahu suamiku terbunuh?" jawab perempuan itu. "Aku juga pernah mengalami kesedihan karena kakakku meninggal setahun yang lalu. Aku juga sedih. Agaknya aku juga menangis meraung-raung seperti itu. Dan kau tahu kenapa kakakku meninggal? Kakakku telah menjadi korban perburuan gila yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan ini. Nah, sekarang kau juga harus merasakan bagaimana kehilangan keluarganya. Bahkan aku juga akan membunuh anak-anakmu atau ayahmu atau semua keluargamu. Tidak ada orang yang dapat mencegah aku, karena aku dapat membunuh seisi padukuhan ini tanpa dapat dicegah oleh siapapun juga," geram Mahisa Murti yang marah sekali itu. Wajah perempuan itu menjadi semakin pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Omong kosong. Tidak ada orang yang memiliki ilmu lebih tinggi dari suamiku." Beberapa orang laki-laki dari padukuhan itu, yang belum melihat tingkat ilmu anak-anak muda itu memang masih meragukan kata-kata Mahisa Murti. Mereka pun tidak dapat mengerti, kenapa pemimpinnya terbunuh dan kawan-kawannya terluka. Namun seperti perempuan yang pucat karena marah, bimbang tetapi juga ketakutan itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa 3 orang anak muda akan dapat mengalahkan seisi padukuhan. Namun kemarahan Mahisa Murti yang hampir tidak terkendali itu telah mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Ketika ia melihat beberapa orang ragu-ragu akan kemampuannya, maka tiba-tiba saja ia telah memusatkan nalar budinya. Dikerahkannya puncak kemampuannya untuk menghantam sebuah regol halaman di pinggir jalan itu. Dengan mengayunkan tangannya, dengan telapak tangan menghadap ke depan mengarah ke regol halaman itu, Mahisa Murti telah melontarkan ilmunya. Akibatnya memang dahsyat sekali. Regol halaman rumah yang nampak kokoh itu tiba-tiba bagaikan meledak. Ketika Mahisa Murti mengulangi serangannya sekali lagi, maka regol itu benar-benar telah roboh dan hancur berserakan. Suasana benar-benar telah mencengkam. Orang-orang yang menyaksikannya bagaikan telah membeku. Perempuan yang pucat itu seakan-akan telah tidak berdarah lagi. Mahisa Murti yang marah itu telah berkata lantang, "Nah, siapa yang akan melawan aku? Ayo, bawa 100 ekor kuda. Jika kalian memang pemburu-pemburu yang baik, lakukanlah perburuan itu di Pategalan. Kejar kami berempat, sebagaimana kalian berburu dan membantai korban-korban kalian yang tidak berdaya."
Maka aku berjanji, tidak sampai matahari terbenam, kami bertiga akan membunuh 100 pemburu yang kalian anggap pilihan itu, bahkan 3 kali lipat sekalipun. Orang-orang padukuhan itu pun menjadi semakin ketakutan. Agaknya anak muda itu tidak sekedar menakut-nakuti mereka. Dalam kemarahan yang memuncak itu, ia akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Namun tiba-tiba Mahisa Murti berkata, "Beruntunglah kalian, bahwa kami belum menjadi gila karenanya. Dengan demikian kami masih dapat mengendalikan diri betapapun kemarahan membakar jantung kami. Kami sudah sering melihat kelaliman, kebengisan dan sikap orang-orang tidak berjantung. Tetapi kami belum pernah bertemu dengan jenis manusia-manusia iblis seperti kalian ini." Tidak seorang pun yang menjawab. Mereka benar-benar menjadi ketakutan. Namun bagaimanapun juga mereka tentu tidak akan dapat menyembunyikan kesedihan mereka. Karena itu, maka demikian Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pergi membawa Mahisa Amping, maka terdengar tangis di beberapa rumah yang telah kehilangan orang-orangnya. Selain pemimpin kelompok itu, maka masih ada orang lain lagi yang terbunuh dalam benturan kekerasan melawan anak-anak muda yang tidak mereka kenal itu. Dalam pada itu, maka bagaimanapun juga keadaan yang sebenarnya, namun persoalan itu telah terdengar di telinga Ki Buyut Tapak Gawe. Sebuah kabuyutan yang cukup besar masih di telatah Kediri. Ternyata bahwa peristiwa di Pategalan itu telah menyentuh harga dirinya sebagai seorang buyut yang masih cukup muda. Ki Buyut yang belum lama menjabat itu menganggap bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh anak-anak muda itu bukan pada tempatnya. Apalagi ternyata laporan kepada Ki Buyut Tapak Gawe itu telah dibumbui oleh hal-hal yang sama sekali tidak benar. Sehingga dengan demikian maka Ki Buyut yang masih muda itu telah menjadi sangat marah. Bersama sekelompok pasukannya maka ia pun telah datang ke tempat yang dianggapnya telah terjadi malapetaka itu. Apalagi ketika ia juga menyaksikan beberapa orang yang memang benar-benar mati terbunuh. Darah Ki Buyut yang muda itu bagaikan mendidih. Ia merasa ditantang langsung oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Ki Buyut yang baru keluar dari sebuah perguruan justru karena ia dipanggil menggantikan kedudukan ayahnya itu pun telah berkata lantang. Kami akan mengikuti jejak mereka. Dalam hari ini juga, kami tentu sudah akan dapat menyusul mereka. Orang-orang padukuhan itu pun bersorak. Mereka yang mula-mula merasa sangat ketakutan, tiba-tiba telah dibakar oleh dendam. Sejenak kemudian, maka Ki Buyut dan orang-orangnya telah menelusuri jejak Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Dengan penuh keyakinan Ki Buyut yang merasa dirinya telah ditempa dalam perguruan untuk beberapa tahun itu, telah memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga tidak akan dapat dikalahkan oleh pengembara yang betapapun tinggi ilmunya. Sayang bahwa Ki Buyut tidak begitu memperhatikan bekas arena yang telah dihancurkan oleh anak-anak muda itu. Tidak pula memperhatikan regol halaman yang runtuh serta tidak sempat bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Demikian ia mendengar peristiwa itu terjadi, maka dengan serta-merta ia merasa tersinggung. Dengan demikian maka orang-orang padukuhan itu cenderung untuk mengipasi api yang nampak mulai menyala di hati Ki Buyut yang muda itu. Seorang yang benar-benar memiliki kemampuan mengikuti jejak benar-benar telah mampu mengikuti arah perjalanan anak-anak muda itu. Meskipun mereka kemudian melewati jalan yang cukup ramai, namun ternyata orang itu benar-benar ahli mengikuti jejak yang dikehendaki. Di bulak-bulak panjang, betapa sempitnya jalan yang mereka lalui, namun kuda Ki Buyut mampu berjalan jauh lebih cepat dari langkah seseorang. Karena itu, maka semakin lama jarak di antara mereka pun menjadi semakin dekat. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, ketika mereka muncul di sebuah bulak panjang, maka di jalan sempit yang mereka ikuti nampak sebesar kelingking jari tangan 4 orang berjalan berurutan. Yang paling depan dari mereka adalah seorang anak yang masih kecil. Ki Buyut pun telah memacu kudanya semakin cepat. Mereka memang dengan cepat mampu menyusul ke 4 orang yang berjalan dengan cepat itu. Mahisa Murti ternyata masih sangat marah ketika ia mengetahui beberapa orang telah memburunya. Tentu bukan orang-orang padukuhan itu, berkata Mahisa Murti. Orang-orang padukuhan itu telah jatuh ke dalam perasaan takut yang sedalam-dalamnya. Mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa sama sekali. Mereka tahu akibat yang bakal mereka alami jika mereka berani melakukan satu langkah pun yang tidak kami kehendaki. Namun agaknya mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang mereka anggap akan dapat mereka pergunakan untuk melepaskan dendam mereka.
Mungkin orang itu memang orang yang berilmu tinggi yang merasa dirinya menjadi pelindung terhadap rakyatnya apapun yang telah dilakukan oleh rakyatnya itu, sahut Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti berkata, rakyatnya itu tentu tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya. Yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam, sahut Mahisa Murti. Pokoknya kita bertempur, berkata Mahisa Semu yang memang merasa beruntung mendapat pengalaman yang sebanyak-banyaknya sehingga perjalanan yang semula harus dipaksakannya itu akhirnya merupakan bagian dari hidupnya. Mahisa Murti memang menjadi sangat marah. Karena itu, maka ia pun berkata, kita berhenti di sini. Kita tunggu mereka apapun yang akan mereka lakukan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah berhenti dan duduk di atas tanggul di pinggir jalan. Namun Mahisa Murti agaknya menjadi gelisah. Ia pun telah bangkit dan berjalan mondar-mandir, sementara dengan cepat sekelompok orang berkuda menjadi semakin dekat. Beberapa langkah di hadapan Mahisa Murti yang berdiri sambil bertolak pinggang, kuda-kuda itu berhenti. Seorang yang masih muda telah meloncat turun dari kudanya diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Aku adalah buyut dari kabuyutan Tapak Gawe yang membawahi beberapa padukuhan. Salah satu di antara padukuhan-padukuhan itu adalah padukuhan yang telah kalian rusakkan, berkata orang yang masih terhitung muda itu. Oh jadi kau adalah orang yang paling bertanggung jawab di kabuyutan yang kau sebut Tapak Gawe itu, bertanya Mahisa Murti. Iya, jawab orang itu. Karena itu, maka aku datang untuk menemui kalian telah merusak sendi-sendi kehidupan sebuah di antara padukuhan-padukuhanku. Bagus Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Kedatanganmu adalah satu kebetulan. Kami memang memerlukanmu untuk menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Ki Buyut itu pun tertawa. Katanya, cukup satu penyesalan yang sedalam apapun juga? Memang tidak cukup. Kau harus mengambil langkah-langkah yang paling baik untuk mengatasinya, jawab Mahisa Murti. Aku sudah melakukannya. Kalian harus kembali ke padukuhan, berkata Ki Buyut yang masih muda itu. Untuk apa kembali, bertanya Mahisa Murti. Kau dapat melakukannya tanpa kami. Apa yang kau maksud, bertanya Ki Buyut. Bukankah sudah aku katakan? Aku menyesal sekali melihat tingkah laku orang-orangmu, khususnya padukuhan yang satu itu. Aku tidak tahu, apakah kau mengetahui atau tidak, apa saja yang telah mereka lakukan selama ini dan apa pula yang telah dikatakannya kepadamu tentang kami, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut itu mengerutkan dahinya. Katanya, apa maumu sebenarnya? Menurut kau, penyesalan apa yang akan kau katakan itu? Mahisa Murti melangkah maju. Dengan nada geram ia berkata, atau kau yang menyebut dirimu Ki Buyut Tapak Gawe itu tidak tahu apa yang telah terjadi? Kenapa kau berputar-putar seperti itu? Apakah kau sedang berusaha melindungi dirimu dan alasan-alasan yang tidak masuk akal, desak Ki Buyut. Mahisa Murti pun kemudian mengatakan dengan singkat apa yang telah dialaminya di padukuhan itu, sehingga ia mengambil keputusan untuk memusnahkan Pategalan itu dan membunuh orang-orang yang paling jahat di antara mereka. Tetapi tanggapan Ki Buyut ternyata jauh dari harapan Mahisa Murti. Bahkan sambil tertawa ia berkata, dari mana kau memperoleh dongeng semacam itu? Kalian adalah pengembara. Mungkin kalian memang pernah mengalami perlakuan seperti itu. Atau barangkali kalian adalah orang-orang yang dipermainkan oleh bayangan angan-angan kalian. Tetapi jika permainan itu menimbulkan kesulitan pada orang lain, bahkan kematian, maka kalian memang merupakan orang-orang yang berbahaya. Ternyata pengaruh kemarahan di jantung Mahisa Murti masih belum mereda. Dengan lantang ia berkata, ternyata kau bukan seorang buyut yang baik. Mungkin umurmu masih terlalu muda bagi seorang buyut, sehingga kau masih belum tahu batas tugas-tugasmu atau lingkup tanggung jawabmu. Kau kira seorang buyut cukup duduk di pendapa rumahnya sambil menunggu para pemungut pajak uang dan hasil bumi saja? Atau menunggu seseorang merangkak memberikan upeti untuk maksud-maksud tertentu? Menyuapmu dengan tujuan yang buruk serta keuntungan-keuntungan lain yang dapat kau hisap bagi kepentingan pribadimu. Tutup mulutmu, bentak Ki Buyut yang juga menjadi marah. Kau tahu kau berhadapan dengan seorang buyut. Apapun alasanmu kau harus menghormatiku. Di sini, di kabuyutan ini akulah orang yang paling berkuasa. Kau harus tunduk kepada perintahku karena aku mempunyai wewenang untuk memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak peduli apakah kau seorang buyut atau bukan.
Bahkan aku pernah menentang seorang aku dan menantangnya bertempur karena ia melakukan kesalahan yang sangat berbahaya bagi pakuannya. Tetapi ketika ia menyadari kesalahannya, maka ialah yang minta maaf kepada kami, jawab Mahisa Murti. Kau makin mengingau, geram Ki Buyut. Kau tidak pantas untuk berkata seperti itu. Karena itu, maka kalian memang harus mendapat hukuman yang paling berat. Aku menolak hukuman apapun yang akan diberikan kepada kami. Hukuman yang paling ringan sekalipun. Tetapi jika kau tidak mau memperbaiki kesalahanmu sebagai seorang buyut, kamilah yang akan menghukummu, jawab Mahisa Murti. Cukup, berkata Ki Buyut, bersiaplah untuk mati. Aku tahu. Kau tentu berilmu tinggi. Karena itu, aku tantang kau berperang tanding, berkata Mahisa Murti. Karena jika tidak, maka para pengikutmu akan ikut mati semuanya. Tantangan itu memang menggetarkan hati Ki Buyut. Kata-kata yang diucapkan oleh pengembara muda itu agaknya sangat meyakinkan. Namun Ki Buyut adalah seorang yang baru saja meninggalkan sebuah perguruan. Dengan demikian kebanggaan sebagai seorang murid yang telah tuntas menyadap ilmu dari sebuah perguruan masih saja membakar hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab dengan lantang. Aku terima tantanganmu. Tetapi kau harus menyadari bahwa batas perang tanding adalah mati. Aku sadar karena aku telah berpuluh kali melakukannya, jawab Mahisa Murti. Wajah Ki Buyut itu pun berkerut. Tetapi ia segera melangkah maju. Dengan garang ia berkata, bersiaplah untuk mati. Barangkali ada pesan bagi kawan-kawanmu itu. Ada pesan tidak untuk kawan-kawanku. Tetapi bagi kawan-kawanmu, tanpa menghiraukan Ki Buyut Mahisa Murti berkata, nah, kalian menjadi saksi kematian buyut kebuyutanmu yang akan mati muda. Kuburkan ia baik-baik di samping kubur ayah bundanya jika mereka sudah mati. Mahisa Murti tidak menyelesaikan kata-katanya. Ki Buyut yang masih muda itu telah meloncat menyerangnya dengan garang. Tetapi Mahisa Murti sudah bersiap menghadapinya. Karena itu, demikian serangan itu menerkamnya, maka Mahisa Murti dengan tangkasnya telah meloncat menghindar. Bahkan kemudian ia pun telah berputar dengan ayunan kaki yang keras, menyerang dalam putaran. Namun kakinya sama sekali tidak menyentuh tubuh lawannya. Dengan sigapnya Ki Buyut itu pun telah meloncat menghindar. Tetapi Mahisa Murti tidak melepaskannya. Ia pun telah memburunya dengan serangan yang keras, kakinya terjulur mendatar mengarah ke dada. Sekali lagi Mahisa Murti gagal. Ki Buyut itu telah merendah dan dengan cepat sekali kakinya menyapu satu kaki Mahisa Murti dan menjadi tumpuannya berdiri di saat kakinya menyerang. Tetapi Ki Buyut itu pun tidak berhasil. Mahisa Murti telah menjatuhkan diri pada tangannya yang kemudian mendorong tubuhnya melenting. Sesaat kemudian ia pun telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ki Buyut tidak membiarkannya. Ialah yang kemudian meloncat menyerang. Serangan yang cepat dan dengan kekuatan yang cukup besar. Namun Mahisa Murti pun telah siap menghadapinya, sehingga serangan itu pun tidak mengenainya. Tangan Ki Buyut menyambar tidak ada sejengkal dari kening. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin keras dan cepat. Ternyata Mahisa Murti betapapun marahnya masih mengekang diri untuk tidak langsung menghentikan perlawanan Ki Buyut itu. Perlahan-lahan ia mengikuti perkembangan ilmu Ki Buyut yang terhitung masih muda meskipun tentu umurnya lebih banyak dari umur Mahisa Murti sendiri meskipun hanya berselisih 3 tahun. Para pengawal Ki Buyut itu menjadi tegang menyaksikan pertempuran yang berlangsung cukup lama. Bahkan semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengawal Ki Buyut itu terbiasa melihat bagaimana Ki Buyut yang baru saja keluar dari sebuah perguruan itu dengan cepat mengakhiri perlawanan musuh-musuhnya. Tetapi dalam perang tanding itu ternyata bahwa Ki Buyut memerlukan waktu lebih lama. Ia tidak segera dapat mengakhiri perlawanan pengembara yang masih muda itu. Jadi cerita orang-orang padukuhan itu tidak dilebih-lebihkan, berkata Ki Buyut di dalam hatinya. Semula ia memang kurang percaya bahwa para pengembara itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mampu mematahkan dahan dan cabang-cabang pepohonan tanpa menyentuhnya. Menghancurkan regol dari jarak jauh. Tetapi ternyata semuanya itu telah terjadi. Dan kini ia sudah berhadapan dengan pengembara itu dalam perang tanding. Tetapi Ki Buyut itu pun tidak gentar seandainya lawannya akan menyerangnya dari jarak jauh sekalipun. Ia tentu akan mampu menghindarinya. Ia bukan sebatang dahan atau cabang pepohonan yang mati.
Juga bukan regol halaman yang tidak akan mampu bergeser dari tempatnya. Tetapi ia adalah seorang yang memiliki ketangkasan dan kemampuan bergerak melampaui kecepatan serangan itu. Tetapi Mahisa Murti tidak segera melakukannya. Ia bertempur dari satu tataran ke tataran berikutnya. Dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan garang. Berbeda dengan para pengikut Ki Buyut yang tegang, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mampu mengikuti pertempuran itu dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Menurut mereka, maka Mahisa Murti nampaknya ingin menjajagi seberapa batas tingkat tertinggi kemampuan Ki Buyut itu. Baru kemudian Mahisa Murti akan mengalahkannya. Namun nampaknya Ki Buyut yang muda itu masih saja mampu meningkatkan ilmunya. Ternyata ia pun berusaha untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat kemampuan Mahisa Murti. Karena itu, maka Ki Buyut itu pun tidak dengan serta-merta mencapai tingkat tertinggi dari kemampuannya. Namun agaknya para pengikutnya tidak memahami apa yang dilakukan oleh Ki Buyut yang masih cukup muda itu. Namun yang terjadi adalah pertempuran yang semakin sengit. Ki Buyut itu akhirnya harus mengakui bahwa lawannya benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika Ki Buyut itu telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak, ternyata ia masih belum mampu menguasai lawannya. Bahkan serangan-serangannya hampir tidak banyak berpengaruh terhadap lawannya yang juga masih muda itu. Bahkan dalam pertempuran yang semakin sengit itu, ujung-ujung jari tangan Mahisa Murti mulai menyentuhnya, justru ketika Ki Buyut telah sampai ke puncak kemampuannya. Mahisa Murti yang ingin memaksa lawannya meningkatkan ilmunya lagi dengan sentuhan-sentuhannya atas tubuh lawannya pun kemudian menyadari bahwa lawannya memang sudah sampai ke puncak. Dengan demikian maka Mahisa Murti dapat mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan Ki Buyut muda itu. Ketika Mahisa Murti sudah yakin akan tingkat kemampuan lawannya, maka ia mulai berusaha untuk menguasai lawannya. Mahisa Murti masih meningkatkan ilmunya selapis lagi, sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti mempunyai lebih banyak peluang untuk memenangkan pertempuran itu daripada Ki Buyut yang ilmunya memang sudah sampai ke batas. Sentuhan-sentuhan jari Mahisa Murti terasa semakin sering mengenai tubuh Ki Buyut itu. Pada serangan-serangannya yang cepat, maka keempat ujung jari tangannya yang merapat telah menyentuh perut lawannya. Terasa perut itu menjadi sangat mual. Rasa-rasanya isi perut Ki Buyut itu telah diaduk. Bahkan disertai perasaan sakit yang sangat. Dengan kemarahan yang semakin memuncak, Ki Buyut berusaha untuk mendorong ilmunya dengan mengerahkan segenap tenaga cadangannya. Namun ia tetap tidak dapat mengatasi kemampuan Mahisa Murti. Bahkan sisi telapak tangan Mahisa Murti itu telah menghantam pundaknya dengan keras sekali, sehingga rasa-rasanya tulangnya menjadi berpatahan. Perasaan sakit yang sangat telah hampir melumpuhkan satu tangannya. Justru tangannya yang kanan. Tetapi Ki Buyut adalah seorang tertinggi di lingkungannya. Karena itu, maka ia pun seorang yang harus meyakinkan. Apapun yang terjadi, maka ia tetap pada janjinya, perang tanding. Sebenarnya lah sesaat kemudian Ki Buyut telah terdesak. Jari-jari tangan Mahisa Murti semakin sering mengenainya. Perutnya, pundaknya, kemudian dadanya dan keningnya. Bahkan kemudian telapak tangan Mahisa Murti telah dengan kerasnya menghantam dada Ki Buyut sehingga Ki Buyut itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian kehilangan keseimbangannya sehingga Ki Buyut itu jatuh terguling di tanah. Dadanya yang tersentuh telapak tangan Mahisa Murti menjadi demikian sakitnya, seakan-akan telah terhimpit batu pada sebukit kecil. Nafasnya menjadi sesak dan Ki Buyut harus bertahan agar ia tidak menjadi pingsan. Ketika Mahisa Murti melangkah maju, maka dengan susah payah Ki Buyut telah berusaha untuk bangkit dan mempersiapkan diri dengan sisa tenaganya. Tetapi Ki Buyut itu sudah banyak kehilangan kesempatan, sehingga kawan-kawannya pun dapat mengetahui bahwa harapannya untuk dapat bertahan menjadi semakin kecil. Ki Buyut sendiri telah menyadari. Ternyata kemampuan Mahisa Murti itu memang berada di atasnya. Tetapi ia belum benar-benar sampai ke puncak kemampuannya. Ia masih belum mempergunakan senjatanya. Karena itu, ketika Mahisa Murti maju selangkah lagi, Ki Buyut telah mencabut pedangnya. Pedang yang terbuat dari baja pilihan. Buatannya pun sangat baik dan rapi, sehingga pedang itu merupakan pedang yang sangat tinggi nilainya. Ketika Ki Buyut menggerakkan pedangnya itu, seakan-akan cahaya yang kebiru-biruan telah memancar dari kilatan daun pedang yang terbuat dari baja pilihan itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Buyut yang masih muda itu berkata lantang.
Pandanglah daun pedangku ini. Pedang yang tidak ada duanya di seluruh Kediri dan bahkan Singasari. Setiap kali pedang ini lepas dari sarungnya, maka setidak-tidaknya sebuah nyawa akan melayang. Demikian pula sekarang. Aku sudah mencabut pedangku. Maka tidak akan ada harapan lagi bagimu untuk tetap hidup. Mahisa Murti bergeser selangkah surut. Sementara itu Ki Buyut melangkah maju sambil berkata, "Jangan menyesal. Kau akan mati di sini." Ketika Ki Buyut memutar pedangnya, maka Mahisa Murti pun mengerti bahwa Ki Buyut benar-benar seorang yang memiliki ilmu pedang yang tinggi. Karena itu, ia tidak akan melawannya dengan tangannya saja. Namun Mahisa Murti itu pun telah mencabut pedangnya pula. Tetapi demikian Mahisa Murti mengangkat pedangnya, maka Ki Buyut itu pun tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, "Pedang apakah yang kau bawa itu? Apakah dengan pedang itu kau akan melawan pedangku?" "Yang penting bukan pedang apakah yang kita pergunakan," jawab Mahisa Murti. "Tetapi ilmu pedang yang bagaimanakah yang kita kuasai?" "Tetapi senjata kita akan ikut menentukan," jawab Ki Buyut. "Memang hanya ikut menentukan. Tetapi bukan sebab utama," jawab Mahisa Murti. Namun Ki Buyut itu masih saja tertawa. Selangkah demi selangkah ia maju sambil berkata, "Ternyata umurmu memang hanya sampai hari ini. Semula aku merasa bahwa aku telah terdesak. Tetapi ternyata bahwa kau memang akan mati." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah merasa meredam kemarahanku. Tetapi kau telah mulai mengungkitnya lagi. Jika kau tidak dapat menahan diri, maka kau akan menyesal bahwa batas kekuasaan mah yang hanya sampai hari ini." "Anak setan," geram Ki Buyut. Lalu sambil memutar pedangnya ia berkata, "Kau akan segera melihat satu kenyataan pahit tentang dirimu." Mahisa Murti melangkah maju pula. Pedangnya pun mulai bergetar. Dengan nada rendah ia berkata, "Baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi." Ki Buyut tidak menjawab lagi. Namun itu pun kemudian telah meloncat menyerang dengan garangnya. Pedangnya berputaran dengan cepat, menebas mendatar, namun kemudian terayun tegak dan dengan cepat mematuk ke arah dada. Tetapi Ki Buyut ternyata tidak mampu menyentuh tubuh lawannya. Dengan sigap Mahisa Murti meloncat mengelakkan setiap serangan. Bahkan kemudian menangkis dengan pedangnya yang dianggap tidak berharga sama sekali oleh Ki Buyut. Ki Buyut memang menjadi sangat terkejut. Pedangnya yang terbuat dari baja pilihan dan berkilat-kilat kehijauan itu, telah membentur sebilah pedang yang tidak lebih baik dari parang pembelah kayu. Namun getarannya bagaikan merambat menyakiti telapak tangannya. Tetapi Mahisa Murti pun menjadi terkejut pula. Ketika kedua pedang itu beradu, ternyata pedang Mahisa Murti telah terluka, meskipun hanya pecah sebesar biji beras. Tetapi jika hal seperti itu terjadi di setiap benturan, maka tajam pedangnya akan menjadi seperti gergaji. Sekali lagi Ki Buyut tertawa. Katanya, "Lihat, mata pedangnya yang pecah. Meskipun hanya sebesar debu sekalipun, namun hal seperti itu akan terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya pedangmu akan menjadi rusak sama sekali." Tetapi Mahisa Murti menjawab, "Tidak apa-apa. Aku masih mempunyai dua pedang yang lain. Jika pedangku patah sekalipun, aku dapat meminjam pedang adik-adikku." "Pedang-pedang itu akan patah juga," geram Ki Buyut. "Tetapi tentu memerlukan waktu. Sementara itu kau sudah kehabisan tenaga," jawab Mahisa Murti. Ki Buyut itu menggeram. Sambil berteriak marah ia meloncat menyerang pula. Sebuah ayunan yang mengerahkan segenap sisa tenaganya mengarah ke leher Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah mengetahui kemampuan pedangnya dihadapkan dengan pedang Ki Buyut yang memang sangat bagus, bukan saja buatannya tetapi juga bahannya. Karena itu, maka Mahisa Murti sama sekali tidak menangkis serangan itu. Dengan satu loncatan kecil menghindari serangannya lawannya, namun justru kemudian pedangnya telah mengikuti ayunan itu, menyentuhnya dan dengan cepat berputar seakan-akan membelit pedang Ki Buyut. Ki Buyut terkejut bukan buatan. Dengan segenap sisa tenaganya ia merenggut pedangnya yang hampir saja terlepas dari tangannya. Namun ternyata ia masih berhasil mempertahankannya meskipun telapak tangannya terasa bagaikan terbakar. Yang kemudian tertawa adalah Mahisa Murti. Dengan lantang ia berkata, "Hampir saja aku mendapatkan sebilah pedang yang sangat bagus dan terbuat dari baja pilihan.
Tetapi aku yakin, dalam 2 atau 3 putaran lagi, pedang itu tentu akan terlepas dari tanganmu dan akan menjadi milikku. Persetan, geram Ki Buyut yang telah mempersiapkan diri untuk menyerang kembali. Tetapi Ki Buyut tidak dapat mengingkari kenyataan yang baru saja terjadi. Jika hal seperti itu terulang, maka nampaknya yang dikatakan lawannya itu akan terjadi. Tetapi Ki Buyut ternyata menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak lagi berusaha untuk mematahkan begitu saja pedang lawannya. Tetapi ia mulai menyerang dengan ilmu pedangnya yang tinggi. Namun Mahisa Murti yang sudah mulai jemu dengan pertempuran itu pun telah memutuskan untuk menghentikan perlawanan Ki Buyut. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Mahisa Murti tidak lagi sekedar bertahan. Tetapi ia pun telah mulai menyerang semakin lama semakin garang. Dengan pedangnya yang sederhana itu Mahisa Murti menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, sehingga Ki Buyut itu berteriak nyaring ketika segores luka telah mengoyak lengannya. Buktikan bahwa pedangmu adalah pedang yang lebih baik dari pedangku, berkata Mahisa Murti meskipun pada mata pedangnya telah terdapat beberapa bagian yang pecah. Namun Mahisa Murti itu pun berkata, semakin banyak pecahan pada mata pedangku, maka pedangku menjadi semakin mengerikan. Setiap goresan luka akan berarti daging yang terkoyak sampai ke tulang, justru karena tajam pedangku tidak rata. Wajah Ki Buyut memang menjadi tegang. Namun ia adalah seorang buyut, sementara itu beberapa orang pengikutnya telah menyaksikan perang tanding itu. Ia sendiri telah meneriakkan isyarat bagi perang tanding itu. Sampai salah seorang di antaranya mati. Ternyata bahwa Ki Buyut itu pun seorang laki-laki yang berpegang pada harga dirinya. Meskipun ia menyadari betapa besarnya bahaya yang mengancamnya, namun ia masih juga maju selangkah, sementara darah masih saja mengalir dari lukanya. Jika pedangku menyentuh lehermu, kau dapat membayangkannya, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut menggeretakkan giginya. Namun kemudian ia pun telah meloncat menyerang, pedangnya yang memang pedang pilihan itu berputar dengan cepatnya, melontarkan cahaya yang kehijauan. Tetapi betapapun bagusnya pedang di tangan Ki Buyut, namun lawannya adalah seorang yang berilmu pedang jauh lebih tinggi dari ilmunya. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka Ki Buyut itu pun telah kembali terdesak. Sekali lagi ujung pedang Mahisa Murti mengenai tubuhnya, sehingga pundaknya telah terluka pula. Ki Buyut menyadari betapa tinggi ilmu lawannya. Meskipun hanya dengan pedang yang tidak lebih bagus dari parang pembelah kayu, ia mampu mengatasinya, meskipun ia mempergunakan pedang pilihan. Dalam pertempuran selanjutnya, maka Ki Buyut tidak banyak dapat berbuat. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti, dalam satu benturan yang keras, maka sekali lagi pedang Mahisa Murti bagaikan membelit pedang pilihan di tangan Ki Buyut itu. Namun Ki Buyut ternyata terlambat merenggut pedangnya. Justru telapak tangannya bagaikan menggenggam bara, sehingga pedang pilihan di tangannya itu terlepas. Pedang itu memang meloncat ke udara. Namun demikian pedang itu melayang jatuh, tangkainya tepat melekat di telapak tangan lawannya. Mahisa Murti tertawa. Sambil memutar dua bilah pedang di kedua tangannya ia berkata, nah, ternyata aku benar-benar berhasil mendapatkan pedang pilihan ini. Persetan, geram Ki Buyut. Sekarang, jika kau akan membunuhku, bunuhlah. Perang tanding ini memang baru berakhir setelah seorang di antara kita mati. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia justru termangu-mangu. Namun dalam pada itu, terdengar suara tertawa di balik gerumbul perdu. Sejenak kemudian, seorang berjanggut putih telah meloncat dari persembunyiannya. Mahisa Murti bergeser surut. Sementara itu terdengar Ki Buyut berdesis. Guru. Aku mohon maaf, ternyata aku telah gagal menjunjung tinggi nama perguruanku. Kau kalah, bertanya orang berjanggut putih itu. Ki Buyut itu menunduk. Jawabnya. Aku belum mati guru. Perang tanding ini akan berakhir jika seorang di antara kami telah terbunuh. Dan kau akan menyerahkan lehermu untuk ditebas dengan tajam pedang yang bergerigi itu, bertanya gurunya. Ki Buyut tidak menjawab. Tajam pedang Mahisa Murti yang bergerigi itu memang mengerikan. Tetapi baginya, perang tanding itu harus berakhir. Apalagi di hadapan gurunya, ia tidak boleh menjadi pengecut. Tetapi di luar dugaan, gurunya berkata, kau sudah kalah. Kau tidak perlu membunuh diri. Ki Buyut itu termangu-mangu. Sementara itu, orang berjanggut putih itu telah melangkah maju mendekati Mahisa Murti.
Dengan demikian Mahisa Murti pun telah bersiaga. Tetapi di tangannya tergenggam sebilah pedang yang baik buatannya dan bahannya yang dirampasnya dari lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menyarungkan pedangnya. Sambil memutar pedang pilihan itu ia berkata, pedang ini benar-benar pedang luar biasa. Ya, desis Guru Ki Buyut. Nilainya sangat tinggi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertanya, jadi kau adalah Guru Ki Buyut? Ya, Nger. Aku adalah Guru Ki Buyut, jawab orang tua itu. Sekarang, apakah kau juga akan menantang aku untuk berperang tanding? Bertanya Mahisa Murti yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersiap pula. Sementara Mahisa Amping berdiri termangu-mangu. Tetapi orang itu menggeleng. Jawabnya, tidak Nger. Mana mungkin aku berani berhadapan dengan ilmu Bajra Geni meskipun sudah dalam bentuk pengembangannya. Mahisa Murti terkejut. Sementara orang tua itu berkata, jika pada saatnya ilmu Bajra Geni itu sampai ke puncaknya, maka siapakah yang akan kuat menahankannya? Apalagi kekuatan ilmu Bajra Geni telah bergabung dengan aliran Pakuan Lemah Warah. Benar-benar ilmu yang luar biasa. Dari mana kau tahu Kisanak? Bertanya Mahisa Murti. Aku adalah pengembara seperti Angger bertiga dan sekarang berempat dengan seorang kanak-kanak, jawab orang itu. Aku mengenali banyak sekali jenis ilmu. Dan aku pun mampu menilai tingkat dan tataran ilmu itu. Karena itu, aku ingin menasehati muridku, bahwa ia tidak perlu berkecil hati jika ia dikalahkan oleh ilmu Bajra Geni. Muridku harus mengerti, bahwa aku sendiri pun tidak akan mampu menandingi ilmu itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya menjadi termangu-mangu. Ia belum mengenal orang itu. Dengan terperinci orang itu mencoba menyebut ilmunya. Namun orang itu telah menjelaskan. Sebenarnya lah aku belum mengenal anak-anak muda secara pribadi. Justru kami ingin tahu, siapakah kalian yang telah membawa bekal ilmu yang paling dahsyat itu, di samping itu Gundala Sasra, maka ilmu kalian tidak ada tandingnya. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun ia justru bertanya. Siapakah namamu dan kau datang dari perguruan yang mana? Namaku tidak penting. Kau tentu belum mengenal aku. Tetapi baiklah aku menyebutnya jika itu kau anggap perlu. Namaku Adian Akanan. Nama yang sama sekali tidak dikenal. Tetapi karena pengembaraanku yang lama, maka aku justru telah mengenali banyak sekali jenis dan ciri-ciri ilmu, jawab orang itu. Namun kemudian ia pun bertanya. Nah, setelah kau tahu namaku, maka aku ingin dari perguruan manakah kalian datang? Menjelaskan. Sebenarnya lah aku belum mengenal anak-anak muda secara pribadi. Justru kami ingin tahu, siapakah kalian yang telah membawa bekal ilmu yang paling dahsyat itu, di samping itu Gundala Sasra, maka ilmu kalian tidak ada tandingnya. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata. Kami adalah orang-orang dari perguruan Bajraseta. Sebuah perguruan kecil yang tidak penting sama sekali. Bahkan kau yang pengembara dan banyak sekali mengetahui tentang dunia kanuragan, belum tahu juga tentang perguruan Bajra Putih itu. Orang itu mengerutkan keningnya. Ia memang belum pernah mendengar perguruan Bajraseta atau yang agaknya juga disebut Bajra Putih. Sambil menggeleng ia berkata. Aneh. Ilmu yang nampak dalam susunan unsur-unsur gerakmu adalah ilmu Bajra Geni. Namun kau sebut perguruanmu dengan nama Bajraseta. Atau barangkali ada hubungan antara perguruanmu dengan ilmu Bajra Geni. Mahisa Murti menggeleng. Katanya. Aku tidak tahu. Aku adalah cantrik yang tidak banyak tahu tentang asal-usul padepokan dan perguruan kami. Aku termasuk cantrik yang barangkali dianggap sudah cukup tua sehingga mendapat kesempatan untuk melihat-lihat dunia ini. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ia memang tidak percaya akan keterangan Mahisa Murti itu. Tetapi sudah tentu sulit baginya untuk memaksa anak muda itu mengatakan sebagaimana dikehendakinya. Tetapi ternyata orang tua itu masih bertanya. Siapakah nama kalian anak-anak muda? Mahisa Murti memang menjadi ragu-ragu pula untuk menjawab. Namun karena ia tidak bersiap untuk menyebut nama apapun juga, maka ia telah menyebut namanya sendiri dengan satu keyakinan bahwa namanya pun tidak akan pernah dikenal oleh orang itu.
Dengan nada rendah Mahisa Murti kemudian berdesis. Namaku Mahisa Murti. Kedua adikku itu bernama Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Sedangkan adikku yang paling kecil bernama Mahisa Amping. Apakah kalian bersaudara berada dalam satu perguruan? Bertanya orang itu. Ya. Kami berada dalam satu perguruan, meskipun pada tataran yang berbeda. Tetapi kami adalah saudara-saudara yang juga saudara seperguruan. Namun ada di antara kami yang baru memasuki padepokan sementara adikku yang paling kecil masih belum mulai dengan ilmu dasar sekalipun, berkata Mahisa Murti. Sudah tentu. Tetapi jika ia berada di padepokan sejak kanak-kanak, maka pengenalannya tentang ilmunya akan matang di masa mudanya sebagaimana kau lihat pada tata gerakmu. Aku tahu bahwa ilmu yang kau pergunakan untuk melawan muridku belum ada separuh dari kemampuanmu. Kau biarkan muridku berbangga dengan pedangnya meskipun akhirnya kau kalahkan juga. Tetapi jika kau kehendaki, maka ia sudah mati sejak pertempuran itu dimulai. Bahkan ketika ia menarik pedangnya, ia tentu sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi hal itu tidak kau lakukan. Kau maafkan muridku sejak awal sehingga ia masih tetap hidup. Tanpa aku, maka ia merasa seakan-akan ia memang mampu bertahan sekian lamanya. Padahal kau tahu bahwa dengan sombong muridku mengatakan bahwa perang tanding akan diakhiri dengan kematian. Mahisa Murti termangu-mangu. Ia tidak pasti dengan orang berjanggut putih itu. Apakah ia mengatakan yang sebenarnya, atau ada niat lain dari tingkah lakunya itu? Namun kemudian orang berjanggut putih itu berkata kepada muridnya. Kau harus minta maaf kepadanya. Ki Buyut yang bagaikan membeku melihat sikap gurunya itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa gurunya terlalu merendahkan diri berhadapan dengan anak-anak muda yang disebutnya berilmu sangat tinggi dari cabang perguruan yang agaknya memang disegani oleh gurunya itu. Cepat, gurunya ternyata mulai membentak. Ki Buyut itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian melangkah mendekat sambil berkata dengan ragu-ragu. Aku minta maaf. Gurunya tertawa. Katanya. Aku tahu bahwa hal seperti ini tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Tetapi kali ini kau tidak mempunyai pilihan lain. Ki Buyut menundukkan kepalanya. Sementara itu gurunya berkata pula. Nah, kau harus memperhatikan peringatan yang cukup keras kali ini. Lihat sekali lagi apa yang terjadi di padukuhanmu itu. Dengar sekali lagi apa yang dikatakan orang-orangmu. Kau akan melihat bahwa kau telah salah langkah. Ki Buyut tidak menjawab. Meskipun ia masih juga ragu-ragu akan maksud gurunya, tetapi ia merasa wajib untuk melaksanakannya. Bawa orang-orangmu pergi jika anak-anak muda itu mengizinkan. Ini adalah satu-satunya jalan yang dapat aku tempuh untuk menyelamatkanmu, karena kali ini aku tidak akan dapat melakukannya dengan kekerasan. Jika aku memaksa, jangankan menyelamatkanmu, aku sendiri pun tentu akan ikut tergilas pula, berkata guru Ki Buyut yang mengaku bernama Adian Akanan. Ki Buyut itu mengangguk hormat. Sementara itu Adian Akanan itu berkata pula. Kau harus mohon diri dan mohon izin. Kau pun harus berterima kasih bahwa sampai sekarang kau masih tetap hidup. Meskipun terasa kulit wajahnya menjadi tebal, tetapi Ki Buyut itu pun telah melakukannya. Ia minta maaf kepada Mahisa Murti dengan minta izin untuk meninggalkan arena itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa hal itu dilakukan bukan karena Ki Buyut yang muda itu takut mati sebagai janji yang diucapkannya sebelum perang tanding itu dimulai. Tetapi hal itu dilakukan karena ia tidak berani membantah perintah gurunya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, Pergilah. Aku tahu bahwa kau telah merasa harus mengorbankan harga dirimu. Karena itu, maka aku akan mengembalikan pedangmu yang bagimu sangat berarti ini. Ki Buyut itu sama sekali tidak menyangka. Karena itu ia terkejut ketika Mahisa Murti melontarkan pedang itu ke arahnya. Dengan sigap Ki Buyut itu menangkap pedangnya. Dengan jantung yang berdebaran diperhatikannya pedangnya yang sangat dibanggakannya itu. Pergilah, berkata Mahisa Murti. Adalah di luar sadarnya, bahwa kemudian Ki Buyut itu telah berdesis. Terima kasih Kisanak. Mahisa Murti mengangguk kecil. Ia pun merasa bahwa ucapan itu telah dinyatakannya dengan ikhlas. Tidak seperti ucapannya sebelumnya, yang begitu saja meluncur dari batas bibirnya saja. Demikianlah,
maka sejenak kemudian Ki Buyut itu telah meninggalkan anak-anak muda yang ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi itu diikuti oleh para pengawalnya. Namun sesuai pesan gurunya, ia harus kembali ke padukuhan yang telah diguncang oleh kemarahan Mahisamurti itu. Sepeninggal Ki Buyut, maka Adian Akanan itu pun telah mengulangi pernyataan terima kasih muridnya itu. Namun Mahisamurti tiba-tiba saja sudah bertanya. Apakah maksud Kisanak sebenarnya dengan tingkah laku Kisanak ini? Aku tidak dapat mengerti bahwa seorang guru telah berlaku seperti yang kau lakukan terhadap muridmu. Bukankah itu akan menjadi beban yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya? Apakah untuk selanjutnya ia akan dapat percaya lagi kepada dirinya sendiri? Tetapi Adian Akanan itu tidak segera menjawab. Kepalanya justru tertunduk dalam-dalam. Apakah pertanyaanku menyinggung perasaanmu? Bertanya Mahisamurti. Tidak, jawab orang itu. Aku mengerti sepenuhnya dasar dari pertanyaanmu. Tetapi hal ini harus aku lakukan. Muridku itu adalah orang yang terlalu yakin akan kekuatannya. Padahal ia bukan orang yang dapat dianggap terbaik di perguruan. Karena itu, ia memang memerlukan peringatan yang sangat keras, agar dengan demikian ia menyadari betapa luasnya langit ini dan betapa panasnya dunia olah kanuragan. Ia terlalu yakin akan kemampuannya dan sudah tentu, ia kurang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang paling baik yang dapat dilakukan mengatasi satu persoalan. Jadi apa yang kau lakukan itu bersungguh-sungguh? Bertanya Mahisamurti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya. Aku memang melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk tujuan tertentu, berkata orang itu. Lalu katanya. Aku pun menyadari bahwa kau menjadi curiga atas sikapku. Itu justru sikap yang sangat bijaksana. Baiklah. Lalu sekarang, bertanya Mahisamurti. Selamat jalan, berkata orang itu. Tetapi yakinkan dirimu bahwa aku benar-benar melihat beberapa unsur dari aliran Bajrageni. Aku tidak tahu apakah kau murid dari perguruan Bajraseta atau Bajrageni. Tetapi yakinkan dirimu pula bahwa aku tidak akan dikenal oleh orang-orang yang pernah menggemparkan bumi Singasari dan Kediri. Sudah tentu, ia kurang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang paling baik yang dapat dilakukan mengatasi satu persoalan. Mahisamurti termangu-mangu sejenak. Sementara Adian Akanan itu berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Selamat jalan anak-anak muda. Aku akan menemui muridku dan menunjukkan langsung kepadanya akan langkahnya yang keliru itu. Namun, ternyata bahwa yang meninggalkan tempat itu adalah Adian Akanan itu lebih dahulu daripada Mahisamurti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mereka sempat memandangi orang tua itu berjalan tertatih-tatih di tengah bulak yang panjang, menuju sebuah padukuhan yang pernah mereka hancurkan menjadi lingkungan yang berserakan oleh dahan-dahan kayu dan cabang-cabang pepohonan yang patah. Sejenak anak-anak muda itu berdiri termangu-mangu. Mereka menyadari bahwa orang tua itu tentu akan menjadi marah kepada muridnya yang menjabat sebagai buyut di kabuyutan Tapak Gawe itu. Namun agaknya yang terjadi itu telah memberikan sedikit pengalaman bagi Ki Buyut muda itu. Untuk selanjutnya ia akan menjadi lebih berhati-hati menghadapi persoalan yang terjadi di kabuyutannya. Ia tidak akan sekedar mendengarkan keterangan orang-orangnya, mempercayainya dan mengambil tindakan. Karena ternyata sebagaimana dilakukan, ia telah salah langkah. Selain itu, ternyata Ki Buyut itu pun tidak mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan-padukuhan yang agak jauh dari padukuhan induknya. Ki Buyut itu ternyata tidak tahu bahwa ada satu kebiasaan yang sangat mengerikan telah dilakukan oleh orang-orang dari salah satu padukuhan di kabuyutan Tapak Gawe. Orang-orang yang merasa dirinya pemburu-pemburu yang tidak pernah gagal. Baru sejenak kemudian, Mahisamurti berkata, "Kita dapat melanjutkan perjalanan." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, "Tentang akan terjadi perubahan di kabuyutan itu. Seandainya kita mendapat kesempatan lain kali untuk lewat lagi di kabuyutan ini, maka kita tentu akan menjumpai keadaan yang sangat berbeda." Ya. Mahisamurti mengangguk-angguk. Kita dapat memastikannya. Demikianlah maka keempat orang itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka masih tetap berpegang pada ancar-ancar arah yang semakin lama menjadi semakin dekat. Namun, ketika mereka sempat beristirahat di sebuah gumuk kecil yang sepi di tengah-tengah padang perdu, maka Mahisamurti itu pun berdesis.
Selama ini kita memang pernah mempergunakan berbagai macam dasar ilmu dan bahkan bersama-sama. Tetapi kita belum pernah secara bersungguh-sungguh mengkaji kemungkinan untuk menyusun satu kekuatan yang tersusun dengan meluluhkan dasar-dasar ilmu itu. Kita pernah mendapatkan dorongan kekuatan untuk meningkatkan alas kemampuan kita. Kita memiliki puncak ilmu yang kita warisi dari ayah dan kita pun mewarisi ilmu yang sangat berarti dari sang aku lemah warah serta beberapa macam ilmu yang lain, termasuk kemampuan menghisap kekuatan ilmu lawan-lawan kita. Selama ini kita memang dapat melepaskan bersama-sama. Namun kita belum pernah membuat satu susunan yang lebih teratur, tataran demi tataran serta mendapatkan satu ungkapan ilmu dasar yang mencakup semuanya itu. Kita memerlukan waktu yang panjang, berkata Mahisapukat. Tentu. Tetapi apakah kita tidak dapat memulainya? Yang dikatakan oleh Adian Akanan memang telah menggerakkan niatku untuk memulainya, sehingga apa yang kita ungkapkan bukan sekedar potongan-potongan ilmu yang saling sambung-menyambung, namun akan merupakan satu kesatuan, meskipun kita tidak perlu menyembunyikan sumber-sumbernya, berkata Mahisamurti. Maksudmu, bertanya Mahisapukat. Kita mempunyai banyak waktu untuk merenung dalam perjalanan kembali. Di saat-saat Mahisa Semu memantapkan ilmu dasar kita dapat serba sedikit mengamati apa yang ada di dalam diri kita, sahut Mahisamurti. Mahisapukat mengangguk-angguk. Ia tidak menentang niat Mahisamurti, meskipun Mahisapukat sudah membayangkan beberapa kesulitan yang akan dihadapinya. Tetapi Mahisapukat pun percaya bahwa kesulitan-kesulitan itu akan sangat bersifat kekedalaman sehingga lebih tergantung kepada mereka berdua. Namun Mahisapukat yakin pula bahwa kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi. Bahkan jika mereka berhasil, maka akan tersusun sejenis aliran ilmu yang dahsyat karena unsur-unsur yang akan bergabung dan tersusun kembali itu memang ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Tetapi sebagai anak-anak muda, maka keduanya tidak segera menjadi puas. Ternyata perjalanan mereka telah membentuk mereka menjadi orang-orang yang gelisah menilai ilmu mereka sendiri. Ketika mereka mendengar seseorang menyebut berbagai macam sumber, maka hati mereka telah tergerak untuk menyatakan diri mereka. Ilmu yang tersusun sebagai ungkapan ilmu dari Padepokan Bajraseta, berkata Mahisamurti. Mahisapukat mengangguk-angguk. Katanya, besok kita dapat mulai. Malam nanti pun kita dapat mulai melihat kembali setiap unsur gerak, berkata Mahisamurti. Jangan malam nanti, berkata Mahisapukat. Aku ingin tidur nyenyak. Mahisamurti tersenyum. Katanya, baiklah. Besok, selama kita beristirahat dari perjalanan panjang kita berbicara tentang unsur-unsur itu, sementara Mahisa Semu dapat mempergunakan waktunya untuk berlatih serba sedikit. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Amping pun bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Mahisamurti, Mahisapukat, Mahisa Semu pun berpaling bersama-sama sambil tersenyum. Dengan sorot mata yang tajam anak itu memandangi ketiga orang kakak angkatnya itu berganti-ganti. Namun kemudian Mahisamurti pun berkata, kau pun akan mulai dengan latihan-latihan untuk menerima ilmu yang mudah-mudahan lebih baik dari ilmu yang pernah kau pelajari dan terpaksa kami musnahkan. Sudah terlalu lama aku menunggu, berkata anak itu. Bukankah sebenarnya kau sudah mulai? Kau sudah mulai dengan latihan-latihan ketahanan tubuh, penguasaan tubuh dan keseimbangan tubuh. Itu merupakan modal yang sangat penting bagimu, berkata Mahisamurti. Tetapi aku pernah berlatih dan menguasai unsur-unsur gerak dari satu ilmu kanuragan, berkata anak itu. Meskipun kemudian ternyata ilmu itu sesat dan sudah dihilangkan. Namun aku pernah berlatih dengan keras. Bagus, jawab Mahisamurti. Aku tahu bahwa kau pun ingin berlatih dengan keras untuk mencapai satu tataran setidak-tidaknya sama dengan yang pernah kau capai sebelumnya, tetapi yang landasan ilmu itu sudah kami hapuskan. Ya, jawab Mahisa Amping. Dan sebenarnya lah kau sudah mulai membangun landasan baru. Tetapi wujudnya sajalah yang belum nampak bentuknya, berkata Mahisamurti pula. Anak itu mengangguk-angguk. Ia sempat mengenang masa lalunya sekilas. Ia sempat mengenang bahwa ia pernah memiliki kemampuan ilmu meskipun baru mulai. Tetapi yang ternyata ilmu yang sesat yang apabila diteruskan, akan dapat mempengaruhi bukan saja tatanan dalam tubuhnya, tetapi juga syarafnya, sehingga ia tidak mampu lagi mempergunakan nalar budinya dengan sewajarnya. Karena anak itu tidak menjawab, maka Mahisamurti pun berkata,
Nah, sambil menempuh perjalanan, kau akan dapat mulai dengan mempelajari unsur-unsur gerak dasar dari ilmu kami. Tetapi kau sudah mendengar bahwa kami ingin menyusun satu ilmu yang utuh, luluh dan bukan sekedar potongan-potongan ilmu yang sekedar disusun begitu saja. Meskipun sebelumnya kami juga sudah mencoba meluluskan dalam satu kesatuan bentuk, tetapi ternyata masih nampak terpisah-pisah sebagaimana dikatakan oleh Adian Akanan. Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Terserahlah kepada Kakang. Sebaiknya kau pelajari alasnya yang paling mendasar," berkata Mahisa Murti. Unsur-unsur gerak yang paling umum dari olah kanuragan, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun juga sebagai persiapan untuk memasuki satu aliran ilmu tertentu. Akan lebih baik jika pada saatnya nanti, kau adalah anak yang pertama kali belajar olah kanuragan dengan cara yang paling baru yang akan kami susun sesuai dengan watak dan dasar perguruan kami tanpa meninggalkan sumber-sumber ilmu yang pernah kami pelajari. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Ia kurang memahami kata-kata Mahisa Murti. Tetapi ia menjawab, "Aku akan belajar dengan cara yang kalian tunjukkan kepadaku." "Bagus," berkata Mahisa Murti. "Kau akan mulai dengan membentuk, menguasai dan mampu memanfaatkan bagian-bagian dari tubuhmu." Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berniat untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari sesuatu yang paling baik bagi pertumbuhan ilmu mereka. Dengan demikian maka mereka akan memasuki satu aliran tersendiri tanpa menyembunyikan sumber-sumber ilmu mereka. Tetapi hari itu Mahisa Pukat benar-benar ingin beristirahat. Ia tidak mau melakukan sesuatu yang dapat membuatnya semakin letih lahir dan batin. Meskipun ia tidak menangani secara langsung, tetapi peristiwa yang terjadi di padukuhan itu benar-benar menyakitkannya. Namun setelah beristirahat secukupnya, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan. Mereka singgah di sebuah kedai untuk makan dan minum. Kemudian Mahisa Pukat itu pun berkata, "Kita akan bermalam di sebuah banjar padukuhan. Rasa-rasanya untuk malam ini lebih menyenangkan daripada tidur di tempat terbuka." Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Baiklah. Kau menjadi manja hari ini." Sebenarnya lah, maka mereka pun telah berjalan mengikuti jalan induk sebuah padukuhan yang besar. Mereka yakin bahwa banjar padukuhan itu akan terletak di pinggir jalan induk yang membelah padukuhan itu. Akhirnya, mereka benar-benar menemukan banjar padukuhan yang cukup megah. Banjar padukuhan yang bukan saja cukup besar sebagaimana padukuhan itu sendiri, tetapi juga nampak terpelihara rapi. Ternyata orang yang bertugas memelihara banjar dan bertempat tinggal di belakang banjar itu adalah orang yang ramah. Seorang yang sudah menjelang usia tuanya yang agaknya hidup seorang diri. "Tidurlah di sini anak-anak muda," berkata orang tua itu. "Kalian dapat tidur di serambi tanpa mengganggu kegiatan anak-anak muda di banjar itu." "Apa saja kegiatan mereka?" bertanya Mahisa Pukat. "Mereka memanfaatkan kehadiran seorang yang memiliki ilmu yang tinggi," berkata orang tua itu. Anak-anak itu tidak bertanya lagi. Sementara itu, maka mereka pun telah duduk di sebuah amben yang besar di serambi belakang banjar. "Aku benar-benar akan tidur malam ini," berkata Mahisa Pukat. "Aku tidak mau mencampuri persoalan apapun yang dapat saja timbul di sini." Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Tidurlah. Aku kira kita tidak akan menemui persoalan apapun." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun mereka masih belum juga dapat berbaring, karena hari masih terlalu sore untuk dapat tidur. Ternyata bahwa penunggu banjar itu benar-benar orang yang baik. Anak-anak muda itu telah diberinya minuman dan sekedar makanan. Sementara itu, langit pun menjadi semakin gelap. Setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Sudah pantas untuk tidur sekarang. Kita akan berjaga-jaga bergantian." "Kapan kau akan dibangunkan?" bertanya Mahisa Murti. "Menjelang pagi," jawab Mahisa Pukat sambil bergeser menepi. "Aku akan tidur di tepi saja." Mahisa semula yang kemudian berkata kepada Mahisa Amping, "Kau tidur sajalah. Hari sudah mulai malam." Mahisa Amping agaknya justru belum mengantuk. Meskipun ia pun kemudian berbaring di sebelah Mahisa Pukat, tetapi ia masih belum memejamkan matanya. Sementara itu, ternyata anak-anak muda mulai berdatangan di banjar.
Seperti yang dikatakan oleh penunggu Banjar itu, agaknya mereka sedang mempelajari olah kanuragan serba sedikit, justru karena di padukuhan itu sedang hadir seorang yang berilmu tinggi. Tetapi anak-anak muda itu memang tidak mau melibatkan diri. Karena itu, mereka sama sekali tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu di Banjar. Namun demikian mereka mendengar juga aba-aba dengan cara yang banyak dipergunakan. Orang yang disebut berilmu tinggi itu mempergunakan cara hitungan untuk memberi aba-aba kepada anak-anak muda yang belajar kepadanya. Karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih sempat mendengar seseorang setiap kali menghitung sampai 10. Bukan 8 atau angka-angka lainnya. Ia mempunyai cara hitungan tersendiri, desis Mahisa Murti. Mahisa Semu mengangguk kecil. Sebenarnya ia ingin melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di Pendapa Banjar itu. Tetapi nampaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar tidak ingin terlibat apapun juga malam itu. Karena itu, maka Mahisa Semu pun kemudian lebih baik duduk-duduk saja di serambi itu. Agaknya ia pun belum juga mengantuk seperti Mahisa Amping. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian bertanya. "Kau belum mengantuk?" "Belum," jawab Mahisa Semu. "Apakah kita akan menebar?" "Jika demikian, biarlah aku tidur lebih dahulu. Jika kau sudah mengantuk, bangunkan aku. Aku akan berganti berjaga-jaga. Jika aku mengantuk lagi, maka aku akan membangunkan Mahisa Pukat," berkata Mahisa Murti. "Tidurlah," berkata Mahisa Semu kemudian. Mahisa Murti pun kemudian telah berbaring di sebelah Mahisa Amping, sehingga Mahisa Amping berada di antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu, Mahisa Semu duduk bersandar tiang serambi itu. Sampai tengah malam ternyata tidak ada yang mengusik mereka. Anak-anak muda yang sempat melihat mereka, ternyata tidak menghiraukan sama sekali. Agaknya memang sudah sering terjadi orang yang kemalaman dalam perjalanan kemudian minta untuk bermalam di Banjar Padukuhan itu. Tetapi pada tengah malam, penunggu Banjar itu telah datang ke serambi untuk mempersilahkan anak-anak muda itu makan. "Terima kasih," jawab Mahisa Semu. "Kami sudah terlalu banyak makan makanan yang Kisanak berikan kepada kami serta minuman hangat itu." "Ah, tidak baik menolak rejeki," berkata orang tua itu. Mahisa Semu terpaksa membangunkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk makan bersama para peronda di Gandok Samping. Sedangkan Mahisa Amping ternyata masih belum tidur juga. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyatakan terima kasihnya serta mohon maaf karena mereka sudah terlalu kenyang, orang tua itu berkata pula, "Tidak baik menolak rejeki. Aku akan kecewa sekali jika kalian tetap menolak." Karena itulah, maka mereka berempat telah diajak pergi ke Gandok. Ternyata para peronda agaknya telah selesai makan, sehingga mereka tinggal berempat sajalah yang makan. Tetapi orang tua itu berkata, "Nanti, setelah latihan itu selesai, mereka juga akan makan. Tetapi tidak di sini karena ini adalah makan yang disediakan bagi para peronda. Mereka, yang sedang berlatih itu akan makan di Pendapa." Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa Semu yang makan di Gandok itu sempat melihat latihan yang dilakukan oleh anak-anak muda padukuhan itu sampai lewat tengah malam. Latihan yang masih permulaan sekali. Namun demikian anak-anak muda itu memang tertarik pada cara latihan yang agak berbeda yang dilakukan oleh anak-anak muda itu sesuai dengan petunjuk orang yang dianggap berilmu tinggi itu. "Berapa hari mereka sudah berlatih?" bertanya Mahisa Pukat. Yang lain tidak menjawab, karena mereka juga tidak mengetahuinya. Namun ketika seorang di antara para peronda mengambil minuman di tempat mereka makan, maka Mahisa Murti menyempatkan diri untuk bertanya. "Kisanak, sudah berapa hari latihan-latihan ini diselenggarakan?" "Sudah lama," jawab anak muda yang meronda itu. "Apakah Kisanak juga ikut serta?" bertanya Mahisa Murti selanjutnya. "Tidak. Hanya beberapa orang terpilih sajalah yang boleh mengikuti. Aku tidak termasuk di antara mereka." "Sejak kapan latihan-latihan ini dilakukan?" bertanya Mahisa Pukat pula. "Sudah sejak kira-kira 10 hari yang lalu," jawab anak muda itu. "Apakah mereka yang ikut latihan itu termasuk anak-anak muda yang memang telah memiliki kemampuan dalam olah kanuragan sebelumnya?" bertanya Mahisa Pukat pula. "Tidak," jawab peronda itu. "Semuanya sama sekali belum pernah berlatih olah kanuragan.
Jadi atas dasar apa orang yang berilmu tinggi itu memilih di antara kalian? Bertanya Mahisa Pukat agak mendesak. Aku tidak tahu. Orang itu hanya melihat kami seorang demi seorang. Menyuruh kami bergerak-gerak sedikit. Kemudian menentukan siapakah yang boleh ikut dan siapa yang tidak. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun anak muda itulah yang kemudian justru bertanya. Nampaknya kalian juga tertarik pada olah kanuragan? Ah, desah Mahisa Pukat. Bagaimanapun juga kami menginginkannya, tetapi kesempatan itu tentu sulit kami dapatkan. Peronda itu tertawa. Katanya. Jangankan kau, aku pun tidak mendapatkan kesempatan itu. Karena anak-anak muda itu tidak bertanya lagi, maka peronda itu pun kemudian telah kembali ke gardu sambil membawa semangkuk minuman. Namun sejenak kemudian seorang peronda yang lain telah datang lagi. Ternyata ia baru saja datang sehingga belum sempat makan bersama kawan-kawannya. Selagi makanan dan minuman belum disingkirkan oleh penunggu Banjar itu, maka ia pun telah memerlukan untuk makan bersama-sama dengan para pengembara itu. Sambil makan Mahisa Pukat pun sempat bertanya. Kisanak tidak ikut latihan-latihan itu? Ternyata jawabnya sama dengan kawannya yang terdahulu. Demikian pula jawaban atas pertanyaan anak-anak muda itu yang lain. Namun yang belum ditanyakan sebelumnya adalah pertanyaan Mahisa Semu. Siapakah orang yang melatih olah kanuragan itu? Peronda itu mengerutkan keningnya. Katanya, tidak banyak diketahui. Orang itu juga pengembara seperti kalian. Tetapi ia memiliki ilmu yang tinggi yang dapat disebarluaskan. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun juga, kecuali sedikit uang untuk bekal perjalanannya kemudian. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan demikian maka mereka mengerti serba sedikit alasan kenapa orang itu bersedia memberikan latihan-latihan khusus bagi anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian bertanya. Dari mana kalian tahu bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi sehingga anak-anak muda padukuhan ini belajar kepadanya? Peronda itu memandang Mahisa Murti sekilas. Tetapi sambil mengerutkan keningnya ia menjawab. Orang itu sendiri yang menyatakan diri, memberikan beberapa peragaan tentang ilmunya dan kesediaannya memberikan latihan-latihan. Anak-anak muda itu tidak bertanya lagi. Mereka tidak mau menarik perhatian orang-orang padukuhan itu, sehingga mungkin dapat melibatkan mereka ke dalam satu persoalan yang tidak mereka kehendaki. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terutama memang menjadi cemas melihat latihan yang tidak mapan itu. Jika hal semacam itu dipaksakan dan apalagi ditingkatkan, maka akan dapat berakibat buruk, meskipun tidak selalu. Tubuh anak-anak muda yang mengikuti latihan itu justru akan dapat menjadi kesakitan, bahkan terluka di dalam meskipun perlahan-lahan, sehingga sebelum luka itu menjadi parah, orang itu tentu sudah terpaksa menghentikan latihan-latihannya tanpa berhasil. Namun meskipun demikian, latihan-latihan itu termasuk cara yang berbahaya. Tetapi anak-anak muda itu memang sudah berniat untuk tidak melibatkan diri ke dalam persoalan di padukuhan itu. Karena itu, maka mereka pun tidak memberikan tanggapan yang akan dapat menarik perhatian. Sambil menunggu sejenak, mereka sempat memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu. Semakin lama jantung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin berdebar-debar. Dalam 10 hari sudah mulai nampak ketidakwajaran dalam latihan-latihan itu. Tetapi keduanya tidak mengatakan sesuatu selain sekali-sekali saling berpandangan. Bahkan Mahisa Semu pun kemudian menjadi berdebar-debar juga. Sebagai seorang yang masih berada pada tataran pertama, Mahisa Semu memang belum memiliki kemampuan penilaian sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ia sudah mampu melihat sesuatu yang lain dari yang pernah dilakukannya. Sementara ketiga orang anak muda itu memperhatikan latihan yang sedang berlangsung, maka Mahisa Amping ternyata tidak dapat menahan kantuknya lagi. Ia pun tanpa disadari justru telah tertidur di belakang Mahisa Murti. Heh! Mahisa Semu yang melihatnya tidur berusaha untuk membangunkannya. Tetapi Mahisa Murti telah memberi isyarat untuk membiarkannya saja. Sejenak kemudian, ketika peronda yang makan itu sudah selesai, maka ia pun kemudian bangkit sambil berkata, "Marilah. Aku sudah selesai." "Kami juga," jawab Mahisa Murti. "Tetapi biarlah kami menunggui adik kami yang baru saja tertidur. Nanti, jika tidurnya sudah nyenyak akan kami angkat ke serambi."
Ketika peronda itu pergi, maka penunggu Banjar itu pun telah datang pula untuk menyingkirkan makanan dan minuman yang masih tersisa. Tetapi ketika ia melihat anak-anak muda yang bermalam di Banjar itu masih ada di situ, maka ia pun berkata, "Silahkan. Jangan tergesa-gesa." "Kami sudah selesai," jawab Mahisa Murti. "Tetapi biarlah kami menunggu adikku yang tertidur. Baru saja. Jika kami angkat sekarang, ia akan terbangun." Oh, penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Sambil menyingkirkan makanan dan minuman ia berkata, "Tunggu saja sampai ia menjadi nyenyak." Ternyata Mahisa Amping dapat dijadikan alat untuk tidak menarik perhatian selama ketiga orang anak muda itu duduk di tempatnya sambil melihat-lihat latihan itu. Latihan itu ternyata masih berlangsung beberapa lama. Ketiga anak muda itu melihat mereka yang berlatih telah menjadi sangat payah. Mereka seperti orang yang justru telah terluka dalam, namun memaksa diri untuk tetap melakukan latihan-latihan yang cukup berat. Ketika penunggu Banjar itu lewat, maka Mahisa Pukatlah yang bertanya, "Apakah biasanya latihan itu berlangsung sampai pagi?" "Tidak," jawab penunggu Banjar itu. "Sebentar lagi mereka menjadi seperti orang mabuk dan kehabisan tenaga sehingga dengan sendirinya latihan itu berhenti. Aku dan kawan-kawanku akan segera menyediakan makan dan minum bagi mereka yang kelelahan itu. Bahkan kemarin malam, ada 4 orang yang pingsan karena letih dan keringat yang terlalu banyak keluar." "Apa kata pelatih itu tentang mereka yang menjadi pingsan itu?" bertanya Mahisa Pukat. "Tidak apa-apa," jawab penunggu Banjar itu. Menurut pelatih itu, peristiwa seperti itu biasa sekali terjadi pada mereka yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Tetapi ia menjadi berdebar-debar melihat akibat yang dapat terjadi kemudian. Jika latihan itu berlangsung 10 hari lagi, maka tentu ada di antara mereka yang sudah tidak mampu lagi berjalan dan bahkan dapat menjadi lumpuh. Mungkin tangannya, mungkin kakinya tetapi mungkin juga jantungnya. Jika yang menjadi lumpuh itu jantungnya, maka itu berarti bahwa segalanya telah selesai. Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Nampaknya penunggu Banjar itu kemudian telah mempersiapkan tempat untuk menyediakan ketiga anak muda yang mengaku sebagai pengembara itu berharap agar latihan itu cepat selesai. Sebenarnya lah seperti yang diduga, bahwa malam itu pun tentu akan ada lagi yang menjadi pingsan. Beberapa saat kemudian, maka 2 orang anak muda itu telah menjadi pingsan dan dibawa menepi. Sejenak kemudian disusul lagi seorang di antara mereka. Seorang lagi dan seorang lagi, sehingga akhirnya menjadi 5 orang. Baru kemudian, pelatih itu menghentikan latihan sambil berkata, "Kalian memang sudah berlatih dengan bersungguh-sungguh. 5 orang menjadi pingsan. Tetapi ia tidak apa-apa. Dengan demikian berarti bahwa kalian memang telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Jangan dicemaskan mereka yang sedang pingsan. Mereka akan segera sadar kembali. Besok mereka akan dapat memasuki latihan lagi dengan tubuh yang segar." Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang baru saja mengadakan latihan itu telah beristirahat. Mereka nampak sangat lelah. 1-2 orang masih berjalan-jalan di halaman Banjar untuk mengendorkan urat-urat mereka yang terasa menjadi sangat tegang. "Kita tidak akan ikut campur," desis Mahisa Pukat tiba-tiba. Mahisa Murti mengangguk sambil mengulang, "Malam ini kau akan tidur nyenyak. Marilah. Latihan itu sudah selesai." Mahisa Pukat justru termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ada baiknya kita berbicara dengan pelatih itu." "Jangan sekarang. Bukankah kau akan tidur semalam suntuk?" sahut Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Pukat menarik nafas dan berkata, "Jarang sekali aku membatalkan rencanaku. Tetapi kali ini agaknya terpaksa, karena kita tidak mempunyai waktu yang lain. Besok kita harus meninggalkan Banjar ini." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, kita memang tidak mempunyai waktu lagi. Karena itu, kita agaknya harus melakukannya sekarang." Mahisa Pukat pun kemudian berkata, "Biarlah aku yang melakukannya. Kau tentu masih muda menjadi marah karena peristiwa yang baru saja terjadi kemarin." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah. Kami akan tetap berada di sini." Mahisa Pukat pun kemudian beringsut dan turun ke halaman.
Ia memang menjadi ragu-ragu ketika kemudian ia melihat satu-satu anak-anak muda itu pergi ke pakiwan, membersihkan diri sebelum mereka makan. Sementara penunggu Banjar itu mulai mengatur makan dan minum mereka. Tetapi demikian Mahisa Pukat melihat anak-anak muda itu makan dengan pandangan yang kuyu dan tubuh yang sangat letih, maka niatnya itu pun telah timbul kembali. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah melangkah mendekati mereka. Ketika ia berdiri di dekat anak-anak muda yang letih itu, maka seseorang telah bertanya, "Kau siapa? Dan kau mau apa?" "Aku akan berbicara dengan pelatih kalian," jawab Mahisa Pukat. "Kau mau berbicara apa?" bertanya anak muda itu. "Sis. Terima kasih Kisanak. Aku ingin ikut berlatih seperti kalian tadi," berkata Mahisa Pukat. "Heh," anak muda itu heran. "Kita sudah sekitar 10 hari berlatih. Bagaimana mungkin kau akan ikut?" Anak-anak muda padukuhan ini pun tidak semuanya dapat ikut berlatih. "Tetapi aku akan mencobanya. Aku akan berbicara dengan pelatih itu." "Terserah kepadamu," jawab anak muda itu. Nampaknya pembicaraan itu memang menarik perhatian pelatihnya yang sedang ikut makan bersama-sama dengan anak-anak muda yang sangat letih itu. Bahkan yang pingsan, yang telah menjadi sadar itu pun telah ikut makan pula. Tetapi mereka makan terlalu sedikit. Tubuh mereka rasa-rasanya sulit mereka kuasai lagi. Guru yang memimpin latihan itu, yang disebutnya orang berilmu tinggi itu memang bangkit dan melangkah mendekati Mahisa Pukat sambil bertanya, "Kau mau apa anak muda?" Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kebetulan sekali. Aku ingin berbicara denganmu." Orang yang disebut berilmu tinggi itu mengerutkan keningnya. Dengan angkuh ia berkata, "Heh, kau berani bersikap seperti itu kepadaku?" Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Jadi aku harus bersikap bagaimana?" Orang itu tiba-tiba menjadi marah. Katanya, "Duduk dan berkata dengan baik. Apa salahnya jika aku berdiri saja? Sebenarnya soalnya bukan soal aku ingin ikut berlatih. Tetapi aku ingin bertanya tentang beberapa hal dari latihan-latihan yang telah kau selenggarakan itu," jawab Mahisa Pukat. "Apa yang ingin kau tanyakan? Jika kau tidak tahu apa-apa tentang ilmu kanuragan, maka kau tidak usah mencoba-coba mencampurinya," geram orang itu. "Apakah kau ada waktu untuk berbicara sebentar?" minta Mahisa Pukat. "Siapakah kau sebenarnya?" bertanya orang itu. "Aku adalah pengembara yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Malam ini kami sampai di padukuhan ini dan mendapat belas kasihan untuk bermalam di Banjar. Orang-orang padukuhan ini ternyata terlalu baik kepadaku, sehingga aku tidak mampu sampai hati untuk berdiam diri melihat keadaan ini." "Keadaan yang bagaimana?" "Aku berusaha berbuat baik di sini. Aku tengah melatih anak-anak muda untuk mendapatkan ilmu yang akan berarti bagi hidupnya," berkata orang itu. "Itulah yang akan aku bicaranya denganmu," berkata Mahisa Pukat. "Apa yang akan kau bicarakan? Apa yang kau ketahui tentang olah kanuragan?" bertanya orang itu. "Langkah-langkah yang kau ambil untuk memberikan latihan-latihan itu," jawab Mahisa Pukat. "Kenapa?" orang itu menggeram. "Aku ingin berbicara dengan kau sendiri Kisanak." "Tidak di hadapan anak-anak muda ini," jawab Mahisa Pukat. Tetapi orang itu menjadi sangat marah dan membentak. "Pergi. Atau aku akan mengusirmu." "Jangan begitu," desis Mahisa Pukat. "Beri kesempatan aku berbicara." Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan Mahisa Pukat. Tiba-tiba ia berkata kepada anak-anak muda yang letih dan sedang makan itu, "Usir orang-orang itu." Mahisa Pukat surut selangkah. Katanya, "Jangan. Biarlah mereka beristirahat. Mereka sangat letih sehingga jika mereka memaksa diri, maka mereka akan dapat mengalami kesulitan dalam tubuh mereka. Mungkin parah sekali." Tetapi orang itu berteriak, "Usir orang itu dan orang-orang yang bersamanya." Mahisa Pukat memang menjadi bingung sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Kenapa kau perintahkan murid-muridmu untuk mengusir aku? Sebenarnya aku bermaksud baik. Jika kau mau mendengarkan aku, maka aku kira kau akan mendapat keuntungan. Bukan saja sekarang, tetapi pada masa-masa mendatang." "Aku tidak peduli," bentak orang itu. "Aku tidak mau orang lain mencampuri persoalanku.
Apalagi kalian adalah pengembara yang tidak berharga. Mahisa Pukat masih saja termangu-mangu. Namun beberapa orang anak muda yang sedang makan itu telah bangkit. Betapapun tubuh mereka menjadi sangat letih, namun mereka harus menjalankan perintah pelatih mereka yang bertindak sebagai guru mereka. Ternyata Mahisa Pukatlah yang tidak sampai hati untuk melawan anak-anak muda yang tidak berdaya lagi itu. Karena itu, maka sebelum anak-anak itu bertindak, Mahisa Pukat telah melangkah meninggalkan mereka dan kembali menemui Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Aku tidak dapat melakukannya, berkata Mahisa Pukat. Langkahmu sudah benar, berkata Mahisa Murti yang masih saja duduk. Jika anak-anak itu dipaksa untuk bergerak lagi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Banyak di antara mereka akan menjadi pingsan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun anak-anak muda yang mengaku pengembara itu terkejut ketika mereka melihat anak-anak muda itu tidak melepaskannya meskipun ia sudah menyingkir. Agaknya pelatih mereka yang mereka sebut sebagai guru mereka itu, masih tetap memerintahkan murid-muridnya untuk mengusir anak-anak muda itu dari Banjar. Dalam pada itu, penunggu Banjar yang melayani mereka makan terkejut melihat hal itu. Ketika anak-anak muda yang letih itu mendekati mereka yang mengaku pengembara itu, maka penunggu Banjar yang tidak mau tahu persoalannya itu menjadi heran. Apalagi ketika ia melihat wajah-wajah yang memancarkan kebencian dan kemarahan. Pergi dari sini, terdengar salah seorang di antara anak-anak muda yang berlatih itu berteriak. Tetapi penunggu Banjar itulah yang menjawab. Mereka adalah pengembara yang minta belas kasihan kita untuk memberikan tempat bermalam di Banjar ini. Tetapi ia sudah menghina guru, jawab anak-anak itu. Penunggu Banjar itu berpaling kepada anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Apa yang telah kalian lakukan? Mahisa Pukat memandang penunggu Banjar yang baik hati itu. Ia tidak ingin penunggu Banjar itu menyalahkannya pula dan menganggapnya orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun menjawab. Aku ingin berbicara dengan orang yang memberikan latihan-latihan itu. Tetapi ia salah paham. Ia mengira aku telah menghinanya. Apa yang akan kau bicarakan? Bertanya penunggu Banjar itu. Maksudku baik Kisanak, jawab Mahisa Pukat. Aku ingin memberikan saran kepadanya, karena aku melihat sesuatu yang kurang wajar telah terjadi. Kau akan memberikan saran? Penunggu Banjar itu mulai menjadi marah juga. Ternyata kau menyalahgunakan kesempatan yang telah aku berikan kepadamu. Tidak Kisanak, suara Mahisa Pukat memang agak berubah. Dengar. Jika aku berusaha memberikan saran kepada pelatih itu, justru karena aku merasa bahwa aku telah diperlakukan dengan sangat baik di sini. Sebagai pernyataan terima kasih, maka aku berusaha untuk memberikan peringatan kepadanya, barangkali ia sedang lupa atau karena alasan lain, maka ia telah salah langkah. Apa yang kau ketahui tentang olah kanuragan? Bertanya penunggu Banjar itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku ingin berbicara langsung dengan pelatih itu tanpa ada orang lain. Maksudku, agar ia tidak merasa berkecil hati. Tetapi ia menolak sehingga jika terpaksa aku akan mengatakannya di muka orang banyak. Tutup mulutmu, geram orang itu, jangan beri kesempatan ia mengigau. Usir saja ia dari Banjar ini. Ia sudah mencemarkan nama baik padukuhan ini. Terserah kepada kalian, berkata Mahisa Pukat. Jika kami harus pergi, kami akan pergi. Tetapi niatku baik. Aku melihat ketidakwajaran dalam latihan-latihan ini. Ketidakwajaran yang bagaimana? Bertanya penunggu Banjar itu. Cukup, teriak pelatih itu. Usir orang itu. Cepat. Atau aku sendiri harus turun tangan. Ternyata anak-anak yang masih kelelahan itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka telah melangkah mendekati anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Tunggu, penunggu Banjar itu ingin mencegah. Tetapi anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Bahkan seorang di antara anak-anak muda itu telah berusaha untuk mendorongnya menepi. Tetapi karena penunggu Banjar itu bertahan, maka orang yang mendorongnya itu telah mengerahkan sisa kekuatannya. Bersambung ke bab 134. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.